Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah sudah hadir yang akan terlibat di dalam acara technical meeting ini, membahas persiapan pernikahan Mbak Asmilia dan Mas Bayu. Semoga lancar semuanya. Amin ya rabbal alamin. Dan di sini rekanku dari WO on the Day untuk mempersiapkan dokumen materi yang akan dibahas di dalam technical meeting nanti. Mudah-mudahan materi yang akan dibahas ini mencakup semua yang akan kita laksanakan di dalam acara perhelatan pernikahan nanti. Satu persatu secara detail akan kita bahas semuanya sampai menjadikan kejelasan dan mantap pada saat menjalani. Sebelumnya kita sholat bareng dengan orang tua dari Mas Bayu. Ini ada Pak Sugiono dan Ibu Yuni, juga itu keluarganya tuh kayaknya. Alhamdulillah. Baik, sambil berjalan menunggu yang lain, acara technical meeting ini bisa kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wasyukurillah wa ni'amillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah la haula wala quwata illa billah amma ba'du. Yang kami hormati pemangku hajat, yaitu keluarga Bapak Muhammad Khaliri, keluarga Bapak Sugiono, dan seluruh keluarga besar serta kerabatnya. Selamat datang untuk yang baru sampai, monggo silahkan. Dan juga yang kami sayangi dan kami cintai, calon mempelai Mbak Asmilia dan Mas Bayu. Tidak lupa juga yang kami banggakan, paket padi catering dan rekan-rekan vendor yang hadir. Kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah, salam dan salam untuk Rasulullah. Terima kasih atas dukungan, doa, dan kehadirannya serta kepercayaannya. Ya, diberikan. Izinkan kami menyampaikan rasa terima kasih atas kepercayaan kedua calon mempelai, orang tua dan keluarganya kepada paket padi catering untuk membantu penyelenggaraan acara hajat pernikahan Mbak Asmilia dan Mas Bayu. Tentu saja kepercayaan ini insya Allah akan kita jaga dengan sebaik mungkin. Kami tidak menjanjikan pernah apa, bisa apa, dan seperti apa gaya kami, tapi kami akan berusaha untuk menganggap hajat ini sebagai hajat kita sendiri. Insya Allah kita laksanakan maksimal. Apabila ada kesalahan human error yang tidak kami sengaja, nanti kita bicarakan untuk dimaklumi atau bagaimana solusinya. Tidak akan kami menyengaja karena ada baik buruknya, imbas tetap ke kami. Kalau tamu melihat, itu kok acaranya bagus sekali, paketnya apa, padi catering, vendornya apa, kan begitu. Kalau itu kok jelek sekali, ya kita juga yang kena. Jadi pasti kita pengen yang bagus-bagus ya. Dan kepercayaan itu insya Allah akan kita jaga. Sebelum kita masuk ke pembahasan, kita mohon kepada Allah semoga senantiasa kita diberikan rahmat, berkah, dan keridhaannya pada saat acara nanti. Semua elemen yang terlibat dalam keadaan sehat walafiat, tidak ada gangguan suatu apapun juga. Alam dan lingkungan cerah ceria, bersahabat, tidak hujan, tidak banjir, tidak angin, tidak macet, jalanan tidak becek. Pokoknya yang asik-asik, yang datang banyak, isinya banyak. Isinya banyak teman-teman ya Bu ya. Makanan berlimpah. Yang datang isinya orang, bukan banyak, banyak isinya angsa. Iya. Nah, kita mengawali dengan memohon kepada Allah ala hadiniah wa ala kulli niyatin sholihah wa bi niyatil barakah wa bi niyatis syifa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum masuk ke paparan masing-masing vendor, mohon izin memperkenalkan diri. Nama saya Supriyono. Nama aslinya Supriyono saja, tapi nama panggung saya pakai Jayeng Supriyono. Boleh panggil Pri, boleh Supri, boleh Jayeng, boleh. Jayeng itu nama bapak saya, tapi kata pria suruh taruh di depan. Kalau jadi nama saya Jayeng Supriyono tuh kesannya sangar gitu loh kayaknya. Mesti kira wong ampuh gitu, padahal nggak bisa apa-apa. Insya Allah nanti saya akan membawa acara dari akad nikah, panggih, dan resepsi. Kemudian paket panggih untuk yang melayani panggih dan ubur rampe panggihnya nanti dari kami. Untuk rincian ubur rampe panggih sudah ada yang tertulis di situ. Tidak sampai pakai pisang sanggan dan kembar mayang, tapi kalau misalnya keluarga menghendaki nanti bisa sampaikan ke Pak Dedi kalau misalnya butuh seperti itu. Kemudian nanti ada tim WO on the Day.
ini yang sore ya 3 orang. Ini ada Mas Reno. Nanti ada yang 2 lagi. Kemudian ini ada owner Padi Catering, Pak Dedi nanti akan menyampaikan tentang catering. Kemudian ada dari dekorasi. Baik. Sekarang sambil menunggu pengelola gedung ya. Gedenya sama ini. Itu memang sebuah penyindiran yang luar biasa. Lagi. Saya nggak tahu beliau. Oke, berarti kita mohon kepada pengelola ya, monggo Ibu silakan. Siap, terima kasih Mas Go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian yang kami hormati Bapak Ibu, keluarga, kedua calon mempelai dan tentunya Mas Bayu dan Mbak Asmilia dan tentunya owner kami Mas Kang Dedi, biasa kita panggilan sayangnya Kang Dedi. Begitu juga dengan rekan-rekan dari vendor yang saat ini telah berkenan hadir. Tentunya ungkapan rasa syukur kita kehadirat Allah SWT di mana pada sore hari ini Bapak Ibu bisa berkenan hadir technical meeting di ruang VIP di Balai Tetap Setia PP Polri. Dan yang paling utama kami sampaikan juga adalah ungkapan rasa terima kasih dari pimpinan kami kepada Bapak Ibu sekalian, terutama kedua calon mempelai dan Bapak Ibu dari keluarga yang sudah mempercayakan BTS PP Polri ini, Balai Tetap Setia PP Polri ini menjadi bagian dari perhelatan pesta cinta dari kedua calon mempelai yang insya Allah akan berlangsung di tanggal 8 Februari. Tanggal yang dipilih oleh kedua mempelai ini penuh arti Mas, sebetulnya banyak banget. Jadiannya di tanggal 8 Februari dan itu pun juga udah 8 tahun mereka pacaran. Kayak ini nanti numpang ulang tahun ini pas. Males aku. Jadi kayaknya lengkap banget gitu Mas. Jadi kayaknya lengkap banget tanggal 8 itu gitu. Bocor sik nabeng sik. Iya. Dan kami berharap semoga seluruh rangkaian acara baik dalam pelaksanaan acara akad nikah maupun resepsi pernikahan nantinya akan berjalan dengan lancar tanpa halangan suatu apapun dan tentunya juga akan mendapatkan ridho dari Allah SWT. Amin. Bapak Ibu yang kami hormati, perkenalkan saya Sri Handayani. Kebetulan saya di sini menjabat sebagai kepala bagian pemasaran. Jadi kerjanya di lapangan memasarkan untuk BTS PP Polri ini agar lebih mempunyai daya jual tinggi. Perintah pimpinan yang seperti itu. Dan sejak tanggal 1 Januari 2025 kami sudah menetapkan bahwa harga di BTS Polri ini mengalami kenaikan. Jadi bersyukur pengantin yang sudah DP jauh-jauh hari itu udah DP dulu sebelum naik, ayo DP dulu sebelum naik gitu Bunda. Jadi alhamdulillah perintah pimpinan supaya harga dinaikkan, kemudian sudah kami tetapkan sesuai dengan aturan yang sudah ada. Jadi untuk tahun 2025 harga sudah mengalami kenaikan dan kami sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Untuk fasilitas yang diberikan oleh BTS PP Polri kepada pengguna, yang pertama adalah ruang ballroom atau ruang utama yang akan digunakan untuk pelaksanaan acara resepsi pernikahan. Karena kalau untuk Mbak Asmilia dan Mas Bayu karena ngambilnya di sore hari itu acaranya akad nikah tidak dilaksanakan di ruang ballroom tapi dilaksanakan di ruang serbaguna. Ruang serbaguna adalah ruang yang ada di seberang atau kita sebut biasanya ruang kaca ya Bun. Itu kapasitas kalau sudah kita atur dengan tempat duduk atau kursi futura ini sebanyak 80. Kalau mulai ada penambahan monggo silahkan, tetapi setelah ada serah terima pengantin, setelah ditutup baru kita tata kembali. Itu bisa sampai 100. Monggo nanti kalau yang rawuh berapa silahkan koordinasi dengan kami karena tempatnya seperti itu. Untuk serah terima pengantin tentunya ada lahan yang tidak bisa kami pasang untuk kursi-kursi. Jadi nanti setelah selesai acara serah terima pengantin, pintu akan ditutup. Kalau misalnya mau ada penambahan, kami siapkan berapapun kursi karena fasilitas yang diberikan oleh BTS PP Polri ini sebanyak 150 kursi. Kemudian yang di ruang ballroom ini Bunda, itu ada panggung yang sudah stay, itu lebarnya 7 kali 3,5 meter yang sudah ada saat ini, tapi sekarang sudah ditambah karena untuk pengantin yang besok menghendaki penambahan 2,5 meter. Jadi ini agak panjang. Jadi penambahan sudah kami pasang. Kemudian untuk AC kami yang ada di ruang ballroom adalah AC sentral, itu 95 PK. Lumayan dingin. Lumayan dingin 95 PK. Kalau untuk digunakan kami akan pasang semuanya. Kemudian untuk sound system yang digunakan di sini kami ada, tapi hanya untuk kegiatan yang sifatnya protokoler.
Apa itu protokoler? Itu hanya untuk kegiatan yang sifatnya resmi, bukan untuk hiburan. Takutnya setelannya beda. Dari mixer dan lain-lain itu akan beda. Jadi yang kita siapkan sebanyak 4 sampai 6 buah mikrofon yang akan digunakan untuk pertama adalah untuk pembawa acara. Yang kedua untuk serah terima pengantin, baik pengantin pria maupun pengantin wanita. Kemudian untuk pembacaan ayat suci Al-Quran dengan sari tilawah. Kemudian untuk acara akad nikah, Bapak Penghulu biasanya dengan langsung pengantin. Jadi mikrofon-mikrofon itu tidak langsung diambil sana sini, tapi sudah stay. Nggak pinjem sana, pinjem sini gitu. Jadi semua sudah disiapkan untuk digunakan. Kemudian Bapak Ibu memasuki ruang sini, ini dinamakan ruang VIP. Yang biasa kita gunakan untuk menyambut kedatangan tamu-tamu pejabat. Mohon maaf, mungkin atasan, pimpinan kita, atau mungkin yang dituakan sesepuh. Tapi tidak keluarga ya Bun, mohon maaf. Takutnya kalau keluarganya satu itu temennya beramai-ramai. Yeah. Jadi sebaiknya bisa dibedakan. Yang sewu bisa dibedakan agar yang dinamakan pejabat untuk lenggah di sini itu merasa nyaman. Nggak ada anak kecil yang rewel, yang ribet, yang nangis gitu. Kayaknya selera makannya jadi buyar. Jadi mohon izin kalau nanti misalnya ada penambahan untuk ruang keluarga, monggo silakan bisa di depan atau mungkin yang di ruang serbaguna akan kita setting seperti itu nanti sesuai dengan arahan dari WO. Mohon izin ya Mas, nanti kami sesuai perintah. Jadi kami di sini walaupun kami memiliki tempat Bun, tapi pergerakan kami pada saat acara wedding kami tidak sembarangan. Apapun keputusan kami menunggu perintah. Jadi nggak nyun sewu nek wong Jawa itu gak nyak-nyakan. Nggih to Mas nggih, nyun sewu. Jadi kami pun bergerak sesuai dengan arahan. Kami pun akan melangkah, kami pun harus ada perintah. Jadi nggak mungkin kayak saya tiba-tiba tim saya masuk langsung bersih-bersih. Oh kalau nggak berkenan dari WO-nya Mas jangan gitu, jangan melakukan pergerakan. Nah, nanti takutnya malah salah. Jadi maaf ya Mas, bukan aku pasif tapi aku pokoknya nunggu perintah panjenengan loh. Walaupun yang kantor biasanya merintah Bu, tapi kalau di sini saya nunggu perintah. Bunda di ruang sini itu bisa digunakan untuk round table sebanyak 5 sampai 6. Tapi kalau 6 sebetulnya mepet banget dan kayaknya nggak nyaman. Sebaiknya 5 itu pergerakannya lebih enak, pengambilan makannya yang disiapkan di sini juga lebih leluasa. Kemudian di sini juga dilengkapi dengan toilet Bun, jadi tidak bercampur dengan toilet yang ada umum yang kami siapkan yang di samping ya. Jadi kalau VIP biasanya aduh nggak ngantri-ngantri di sana, udah ngantri udah ini masih lama lagi gitu kan. Takutnya seperti itu, jadi sebaiknya di sini. AC-nya ya mudah-mudahan dingin. AC-nya ini mudah-mudahan dingin. Kalau misalnya acara malam hari alhamdulillah dengan nuansa lighting yang ada itu sudah mendukung ya Masku ya. Kemudian untuk ruang rias Bunda di sebelah kanan ini kalau Bapak Ibu keluar itu bisa masuk ke kanan ada ruang rias sebanyak 2 buah. Ruang rias pria dan ruang rias wanita. Nanti mohon izin karena Mbak Asmilia dan Mas Bayu ini acaranya sore sehingga kalau rawuh pun kita memberikan fasilitas di ruang rias yang kedua itu yang ada di samping ruang diesel atau di sebelahnya musola. Itu kami siapkan hanya untuk rias pengantin dan tentunya ibu dari kedua mempelai, kemudian keluarga kandung dulu sebelum masuk ke among tamu. Karena acara di sini selesai jam 1. Setelah MC closing acara, kami masih memberikan kesempatan bagi kedua orang tua untuk turun dari panggung pelaminan menikmati hidangan terlebih dahulu di ruang VIP. Kemudian pengantin setelah closing acara itu tidak langsung turun, tetapi masih beauty shoot dulu. 15 menit kemudian pengantin dengan tim akan turun, didampingi sama WO, diarahkan untuk menikmati hidangan. Dan biasanya pengantin sudah tidak konsen kalau makan, pengennya cepat pulang. Jadi biasanya nggak akan makan. Nah ya makanya aku bilang gitu kan, pengennya cepat pulang gitu loh. Jadi kelihatannya begitu. Ya kelihatannya begitu Bunda. Jadi mohon izin. Ke pengantin masih kami beri kesempatan berarti di sini sekitar jam 9:30 malam. Kemudian Mbak Asmilia kami beri kesempatan untuk bongkar-bongkar riasan itu biasa sampai setengah jam. Kalaupun lebih tidak masalah wong malam-malam. Paling kami bersih-bersih karena besoknya persiapan untuk Natal bersama 4 angkatan TNI, Darat, Laut, Udara dan Polri. Itu sebanyak 400 personil Bu. Jadi kami harus kerja bakti. Biasa saya pulang jam 2 pagi. Biasa Bu ikut resek-resek nyapu ngepel sama anak-anak. Itu nggak diganti dasar aja. Bunda mohon izin, jadi waktunya itu yang digunakan sehingga
Untuk yang acara di sini mohon maaf apabila sudah closing untuk acara resminya dan masih ada tamu undangan yang rawuh atau yang hadir, biasanya akan diarahkan oleh tim BO menuju ruang VIP untuk bisa bersama-sama gabung dengan keluarga. Karena kalau di sana Bun, kalau yang di ruang ballroom itu biasanya udah diresiin loh sama timnya Pak Padi. Dekor pun juga sama, karena mungkin juga ada giat lain. Jadi jam 9 biasanya sudah closing, berarti sudah resmi ya Bun, acara itu selesai yang di ruang utama. Itu pasti akan dibongkar. Termasuk tim kita buru serbunya udah langsung siap bawa sapu. Pasukan kita sudah siap untuk bawa sapu Bun. Bunda, di sini juga ada ruang pintu sini, itu langsung ke arah dapur. Drop makanan dari Padi Catering nanti silakan Bunda cek sesuai dengan standar yang ada, insya Allah dengan kapasitas meja-meja yang sudah di standby-kan itu paten. Kemudian AC kami ada 10 PK, lumayan. Jadi tim dari Kang Dedi nggak bakalan keringetan Pak, mohon izin, mohon maaf Bunda, karena di situ juga ruangannya dingin. Kami siapkan 10 PK Bunda. Ruangan ini dari pengantin apabila nanti prosesi kirap bisa memasuki ruang dari sebelah sini Mas. Nanti silakan ada lorong dan ruangan ini juga akan digunakan untuk drop makanan yang menuju arah VIP. Tapi kalau pintu yang di sebelah sana Bun yang biasa untuk pengantin keluar juga itu akan digunakan untuk drop makanan penataannya ke ruang ballroom. Jadi mohon izin, tidak mungkin kalau kita misalnya servis makanan ke ruang ballroom lewatnya di sini. Nggak elok banget, nggak etis Bu. Nggak mantes sih kalau orang Jawa bilang gitu. Jadi lewatnya sudah punya pintu sendiri. Kemudian kita di sini juga dilengkapi dengan toilet umum yang ada di samping. Kemudian musola juga kami ada. Ruang rias yang kedua silakan nanti digunakan pengantin dengan kedua orang tua. Dan kami sampaikan untuk ruang rias yang di sini biasanya akan digunakan minimal 2:30 sore. Karena jam 2 untuk pengantin yang pagi kan baru selesai. Rias, lepas dan lain-lain itu biasanya check out jam 2. Setelah jam 2 kami sampaikan kepada anak-anak, sebelum kita bekerja tolong difoto ruangan, divideokan, jangan sampai ada dusta di antara kita. Ini mohon maaf, protap kami seperti itu. Kalaupun ketinggalan, nggak ada Bu, apapun bentuknya pasti disampaikan. Bu izin, ada yang ketinggalan walaupun itu sepatu cuma 1 nggak tahu. Yang lainnya nggak tahu Bu, tapi sepatunya 1 sampai sekarang nggak diambil-ambil, cuma 1. Nah seperti itu tuh dibawa mereka ke kantor. Jadi izin Bunda, anak-anak kami nggak ada yang nakal. Karena protap kami seperti itu, cek ruangan sebelum beliau-beliau keluar, sebelum kalian kerja, cek semuanya, fotokan, videokan, laporkan ke kita. Itu Bunda, mohon maaf. Program kerja kami yang seperti itu, jadi insya Allah tidak ada dusta di antara kita. Jadi mereka kerja juga enak, Bunda pun keluar dengan selesai kegiatan juga merasa nyaman, nggak ada barang yang kehilangan. Jangan membawa barang-barang berharga di tempat acara, seyogianya tidak. Karena kemarin itu sempat katanya STNK BPKB hilang gini. Waduh, kita ya bingung Bu, STNK BPKB hilangnya yang di gitu kan. Geletak, ya. Orang mungkin geletak toh. Aduh Bu, saya gitu. Dan itu pun sudah 2 hari yang lalu baru dia datang. Setelah diamati, cek semua CCTV gitu, ternyata apa? Dia sudah masuk ke ruang yang ruang serbaguna, udah makan di situ, kemudian masuk ke dalam mobil. Setelah dicek di dalam mobil itu dia sudah nggak bawa tas lagi. Tapi ngakunya tasnya tertinggal di sini, di meja ini, di kursi ini, di ini gitu Bu. Ternyata setelah betul Bunda kami cek itu, ternyata itu Mas ini sudah bawa loh ke dalam ini. Terus lihat sampai Anda keluar lagi loh bawa ini tuh nggak ada lagi loh yang kamu bawa tadi. Dari CCTV kelihatan. Dia bingung Bu, terus sekarang barangnya di mana loh? Sampean sing duwe loh, masuk aku sing goleki. Nah yang seperti itu Bunda, jadi mohon maaf, apalagi yang dibawa itu STNK, BPKB di tempat acara gitu kan ya Pak. Bukan ditaruh di dashboardnya mobil dulu, karena kan acaranya cuma di sini aja gitu ya. Jadi tolong amankan barang-barang yang berharga, karena bukan merupakan tanggung jawab kami sepenuhnya gitu Bunda. Bunda mohon izin untuk ruangan serbaguna, selain digunakan untuk acara akad nikah, apabila akad nikah sudah selesai, monggo digunakan untuk menjadi ruang keluarga. Bapak Ibu yang rawuhnya dari daerah, dari Madiun ya Pak, saya juga dari Madiun. Kalau misalnya rawuh, monggo ditempatkan di sana tempatnya. Kemudian kalau mungkin dari pihak besan tidak di sana, mungkin ada tempat yang tidak digunakan di sini, dibuatkan round table, monggo silahkan. Nanti settingnya kami menunggu perintah. Mau diapakan ruangan ini, kami hanya tunggu perintah. Itu saja Bunda. Kemudian
Untuk parkir yang di sini Bun, mohon maaf untuk kapasitas kemungkinan agak berkurang. Kemungkinan agak berkurang karena adanya pembangunan gedung di Humas Polri yang membuat kendaraan-kendaraan yang tadinya bisa stay di kantor, standby di kantor untuk kegiatan operasional pimpinan semua bergerak ke sini. Jadi mohon maaf Bunda, yang di belakang itu tadinya clear area, sekarang ada bus-bus yang mangkir. Terkadang akan digunakan, terkadang tidak. Jadi kalau misalnya ada kegiatan pagi dan harus ke misalnya nganter ini ibu-ibu ini ke puncak ke ini menggunakan kendaraan bus, tapi kalau tidak berarti kendaraan itu ada. Jadi mohon maaf, nanti takut merasa terganggu dan biasanya kita menggunakan Andava. Nanti kita akan koordinasi dengan Kang Dedi penambahannya dan lain-lain apabila kita menggunakan Andava ya Kang. Karena Andava takutnya ada biaya bebannya, kita biasa berikan kontribusi 200.000 ke Andava dan 200.000 ke Bappenas. Di sana juga ada pengamanannya, dua orang yang sudah standby di sana. Bapak Ibu, kemungkinan untuk kegiatan ini akan berlangsung dari jam 15.00 sampai dengan jam 21.00 normalnya, tetapi nanti Bunda check off-nya bisa sampai di jam 22. Monggo silahkan, karena kami akan menata lagi untuk kegiatan untuk besoknya. Petugas kami yang ada standby di sini Bun, kami semuanya standby. Perintah pimpinan kalau ada kegiatan kami semuanya standby, apalagi besoknya juga ada kegiatan pimpinan. Jadi personil yang ada di kami sebanyak 20 orang, kemudian ada penambahan dari Pak Babin, biasa kita sebutnya Pak Babin ya Mas ya. Itu dari Polsek Pasar Minggu itu sebanyak 5 orang. Jadi kami standby selalu 25 orang Bun. Apabila dicari pasti ada. Paling ngumpet-ngumpetnya di diesel. Paling ngumpet-ngumpetnya di diesel. Itu saja untuk kegiatan lain-lain. Bapak Ibu mohon izin nanti bisa sambil melengkapi ya Mas ya. Kalau kita ke aku tok nanti habis waktunya. Saling melengkapi saja sambil berjalan. Kekurangannya di mana? Mohon izin bisa langsung ditanyakan atau dibuatkan grup biar saling mengingatkan. Mohon izin dibuatkan grup agar saling mengingatkan. Kemudian kalau misalnya mau nitip untuk cindera mata dan lain-lain, monggo silakan koordinasi dengan kami. Nanti kami siapkan tempat kalau tidak di ruang pengelola. Karena siangnya juga nanti dipakai Mbaknya Rias, berarti kan semua harus clear. Ruang yang kosong hanya di tempat pengelola. Jadi silakan langsung ke kantor saja. Atau mungkin nanti serah-serahan mau dibawa, mau dititip dulu juga nggak masalah. Saling koordinasi aja di antara kita. Nanti saling membantu demi kelancaran acara. Bapak Ibu mohon izin, itu saja yang bisa kami sampaikan. Selebihnya kami nanti akan saling mengisi kekurangannya satu sama lain. Saya akhiri penyampaian kami dari pengelola ini ya Mas ya. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon Bu Sri di sini sebentar ya. Iya siap. Matur nuwun paparan dari pengelola. Barangkali ada pertanyaan dari keluarga atau dari tentang fasilitas pengelolaan gedung. Untuk parkiran kurang lebih bagaimana untuk? Kalau Bunda untuk undangannya berapa? Undangannya sih 350. 350 berarti mudah-mudahan sih mencukupi. Karena kalau gitu kan takutnya semua berkendaraan semua terus stay gitu takut nggak muat. Iya. Tapi mudah-mudahan mengalir. Karena di sini 1.000 juga biasanya muat kalau mengalir. Siap. Mohon izin, Insya Bu. Tadi Bu Sri kan menyampaikan bahwa kalau ke Bappenas itu ada kompensasi. Nah itu tanggung jawabnya ada di pengelola gedung atau ada di Sementara ini sama Bapak pimpinan kita disampaikan kepada pengguna Pak. Tapi untuk tahun 2025 menjadi tanggung jawab kami karena sudah ada kenaikan dari biaya kenaikan itu kami yang akan menanggung di tahun 2025 ini dengan nilai uang yang baru, harga yang baru itu Pak. Tapi mudah-mudahan tidak sampai ke sana semua bisa mengalir semuanya gitu nanti kita tata. Alhamdulillah baiknya kita ini dulu kalau Ya. memang ini biar clear gitu loh. Ya, Jadi siap. setelah terjadi sesuatu baru ribut kita kan nggak bagus nggak enak. Siap. Terima kasih. Bu Sri. Iya, siap Bapak. Kemudian untuk parkir tamu VIP, kira-kira dari pihak keluarga menginginkan area khusus apa biar ngalir saja seperti yang lain? Karena penandaannya kan agak sulit. Kecuali kalau memang dari keluarga pemantaunya kenceng. Ngalir aja Ngalir ya. aja ya. Enak gitu ya Bu. Siap. Karena kita minta Iya. area khusus. Iya betul karena pada Kosong nggak saat boleh di tempat bukan VIP.
ngalir aja. Memang betul Mas, terkadang kita sulitnya begini, nyun sewu sangat Bapak. Kalau misalnya sudah kami misalnya plot untuk area VIP, ternyata malah yang ngotot itu keluarga. Lah Karena iya. keluarga datangnya lebih Nah, kalau duluan. kosong terus nggak boleh, Iya. ini padu biasa. Iya, biasanya takut terjadi keributan di situ, tapi tetaplah Bapak nanti kita akan pantau, kecuali Ya. kalau misalnya kendaraan pimpinan yang akan hadir ini dengan nomor platnya sudah tahu, disampaikan ke kami nggak masalah. Seperti kalau kegiatan-kegiatan rapat ini kan, oh nanti Pak Muldoko mau rawuh, ya berarti kami nggak berani Bu. Ini Kapolri mau rawuh, lah berarti kita harus slotnya kan harus benten-benten ya seperti Iya. itu. Tapi takut yang seperti ini, kalau misalnya ada monggo silakan disampaikan ke kami akan batasi berarti yang area depan ini nggak boleh dulu untuk keluarga. Kalau misalnya keluarga sudah datang, kita nggak mungkin usir dulu ya. Paling tidak beliau mau acara akad nikah dulu, nanti setelah itu Mas bisa agak geser ke belakang. Tapi biasanya nggak enak sih geser ya Mas. Kalau udah di lapangan ceritanya Iya. bisa. Nanti kalau sudah di lapangan. Kalau bisa sih begini Gusti, saran saya kalau keluarga mungkin bisa diarahkan kalau tempatnya cuma di belakang ini kan, Iya. nah langsung diarahkan ke sana karena menyangkutnya waktunya itu timingnya Lebih lama, kan? lebih lama. Iya. Mungkin tamu lebih baik di depan Iya, daripada itu. siap. Gitu. Nanti juga mohon izin disampaikan dengan keluarga biar beliau-beliau juga tidak tersinggung ya Pak ya. Terkadang kalau kami yang menyampaikan ini, saya keluarganya ya ini kan sewu. Terkadang bahasa-bahasa yang seperti itu muncul takut nggak enak. Ya, ini Gitu jadi aja. bagus sih kalau disepakati tidak harus nuntut area khusus. Jadi Siap. Tapi lebih nanti akan mudah. kita tetap ada mm-mm. perhatian khusus. Kita akan ya. berikan slot untuk yang di depan agar tidak ditempati terlebih dahulu. Ya. Siap Pak. Ya, ada kebijakan Iya, sendirilah siap. dari petugas perparkiran itu dia Nah, tapi ya. sebelum itu Bu, nanti kalau memang ada dari keluarga Basmilah ada berapa ini sampaikan ke Bu Sri. Iya. Nanti penata untuk parkir itu tahu kan itu arahkan. Iya. Mungkin dikasih kon atau berapa biji. Iya, kan? siap ada gunnya Pak. Kalau tak mungkin ada keluarga yang ngambil bus, kan rombongan mungkin dari Jawa Timur langsung pakainya bus. Kami ada parkiran bus Pak, yang jadi langsung masuk di samping aja, tidak masuk ke dalam BTS, tapi langsung masuk di parkir dalam aja, yang depan itu, yang di sebelah itu. Kalau ruang transit, muatnya berapa orang? Transit maksudnya bagaimana? Transit yang untuk acara akad nikah? Sebelum di sini kan masih ada acara ya. Iya. Terus kita kan kayak nanten, Ruang rias. Oh, Bunda mohon izin, kalau ruang rias itu kan ada 2 ruangan saja. Jadi yang paling utama adalah pengantin wanita. Kemudian untuk ibu sama ibu tentunya juga akan bersamaan untuk diriasnya, karena pengantin itu butuh waktu rias sekitar 3 jam sampai 3 jam setengah. Itu sudah jadwalnya itu, tidak bisa dikurangin. Jadwal riasnya itu udah gitu, protapnya udah jam segitu. Itu tidak bisa dikurangin ya Bunda, tapi nanti kalau misalnya kita sudah bersihkan ruangan yang ada di ruang serbaguna, karena setelah jam 1 kita akan clear area dulu Bu, kita sapu pel terlebih dahulu, kemudian dekorasi dari Padi Catering nanti akan masuk Bunda pakai minimalis biasanya, kemudian akan diatur juga untuk meja akad nikah, baru setelah itu kami sudah tahu batasannya sampai di mana. Nah kami langsung pasang kursi-kursi yang ada ini Bun. Langsung kursi kanan dan kiri, dan di tengahnya itu kita akan ada jarak karena nanti untuk menggandeng pengantin, menganti pengantin itu dari acara serah terima menuju ke tempat akad nikah. Jadi mau tidak mau kan harus ada space-nya kan 3 orang ya Mas ya, untuk bisa leluasa berjalan. Bapak dengan ibu pengantin wanita akan gandeng Mas Bayu menuju tempat akad nikah. Itu kami kosongkan, dan tempat di sana itu maksimal bisa sampai 80 sampai 100. Tergantung nanti Mas Dedi kan kalau untuk acara makannya di mana? Untuk akad setelah akad di serbaguna. Di serbaguna. Berarti kan kita gunakan juga Bu ruangan agak di belakang. Jadi kalau yang namanya among tamu itu kira-kira clearnya jam berapa? Oh, tergantung Bunda dari riasnya Ibu dulu. Kalau Maksudnya di daerah di lingkungan sini lokasinya gitu, maksudnya ruangannya. ruangannya nanti kan riasnya di sana Bun. Kalau ibu-ibu yang among tamu kan tidak dituntut dari sore atau untuk malam saja. Kalau bisa sih Maksudnya gini Bu Sri, jadi untuk among tamu dan itu kan pagi ini berangkat ke sini bawa barang. Nah, mungkin kalau memang ada tempat khusus dalam artian ada alokasi ala-ala yang kosong, Belum ada Pak. bisa tempat Kalau itu. kamu apa? Maksudnya kalau langsung di pagi hari ya belum ada Bu, karena lokasinya Cuma satu dipakai ruangan semua. itu ya Bu, sebelah Iya. musola itu satu ruangan ya. Luasnya berapa? Ngebantu ngejelasin Luasnya. bahwa rias biasanya itu datang jam 11 ya kalau Jam acara. 11, Bu. Itu khusus pengantin Ibu.
Karena kalau pagi kan itu masih acara pagi ya. Acara pagi sampai jam 1. Gitu. Ini aku sebagai WO membantu meluruskan bahwa kita masuk tuh biasanya 3 jam sebelum. Itu minimal maksimal. Karena minimalnya 3 jam setengah yang Ibu sudah sampaikan. Kalau bagian misalnya ke among tamu kan kita rias sendiri nih. Iya. Bisa di rumah atau di mana gitu loh. Jadi pas acara akad mereka sudah stay. Oke. Iya. Kalau gitu bagian ini kita pending dulu Bu, Iya. karena nanti akan terhubung dengan penjelasan dekorasi. Kalau sudah penjelasan dekorasi masuk, akan mengubah pemikiran pengelola. Mohon izin Ibu Sri. Ini makanya kita mohon Ibu Sri bertahan di sini sebentar. Siap, Mas. Karena Nggak akan kita kabur. akan dengar penjelasan dari dekorasi, penjelasan dari dekorasi bahwa ini sudah disepakati kan paginya kita juga. Monggo, makanya kan baru dapat. Betul. Aku takutnya gini, takut dekorasi yang dari pagi ke sore banyak perubahan sehingga takutnya tidak sesuai. Makanya aku ganti menjadikan bunga. Betul. alternatif berikutnya. Apabila diinginkan, kalau misalnya waktunya memungkinkan dari dekorasi akad nikahnya bisa berubah Bunda, Iya. bisa di depan pelaminan. Betul. Siap. Karena pagi sama malam timnya beliau semua, Iya. timnya beliau semua. Makanya tadi kan Bunda. yang Berarti disampaikan kan nggak mulai ya Mas ya? Oke, yang disampaikan Bu Sri tadi adalah teknis umum, tapi kita punya teknis kalau teknik memang khusus. dekorasinya itu sama. Kalau memang bisa sesegera mungkin, secepat mungkin rapi, akad nikahnya Kondisi mohon benar. di- Oh, siap Bapak. Ya, makanya Oke. itu nanti pihak dekor akan menjelaskan itu karena kan seperti yang disepakati penggantian dekor itu hanya mengganti bunga layu, Oh, siap. kemudian menggantilah ikonik-ikonik tertentu sedikit aja gitu yang mudah-mudahan 1 jam selesai gitu. Oh, siap, Jadi, monggo. seperti itu. Berarti karena nanti dapat kalau jadwalnya jam untuk- 3 ya Bu. Iya, nggak apa-apa. Jadwal KUA. Makanya gini, berarti kalau keluarga Rawo paling tidak jangan terlalu pagi ya Bun, Nah. karena tempatnya memang tidak ada. Kalau beliau Rawo biasanya di atas jam 1, karena kami baru clear area dulu. Kalaupun ibu nanti rias kan bisa riasnya, tim riasnya bisa masuk di ruang serbaguna saja. Tek-tek nanti ganti bajunya kan bisa Iya. di dalam kalau sudah Bisa selesai. pakai masker. Iya, Nah, siap. Bu. ini mungkin seperti tadi yang Ibu gambarkan bahwa kalau seperti teknik umum, akad nikah bisa di ruangan itu dulu. Nah, kalau ruangan itu dulu dibuat untuk rias keluarga, Ya makanya tadi aku sampaikan. bisa ya? Bisa, Oh, tapi bisa. tetap aja di atas jam 1. Kan nggak Oh, bisa iya, iya. bilang jam 11. Sengketa sampean ibu. Waduh. Oh. Kirain Bisa ada yang nggak sengketa dipakai sampean sama pagi. cara Ya. yang Berarti yang pagi. aman tidak dipakai pagi itu cuman samping Iya. musola. Dan Apa itu- berarti Berarti mau untuk cari pengantainya jam berapa Bu? Jam 11, jam 12 mah sudah disiapkan Jam 11. tempatnya. Kalau yang itu jam 1 ya? Iya, Bapak. Setelah jam 1 setelah jam 1 Setelah jam Pak, nggih. 1, karena kan Kirain ada jam ya 1. kami akan bersihkan dulu Pagi Bapak. Ya. Takutnya nanti kan jam 1 udah masuk belum? Iya. Dia ngapain? iya, takutnya belum didekor lagi, belum kita sapu. Kita kan harus nyapu pel dulu, Bu, biar nggak amis dan lain-lain, namanya bekas makanan ya, Bun. Oke. Berarti kita lanjutkan ke dekor dulu biar Siap. bisa langsung dapat gambaran ya Bu Sri. Iya, nggih. monggo, monggo. Matur nuwun, monggo Iya. silahkan kita lanjutkan ke dekorasi dari LC Dekorasi. Baik dekorasi untuk tanggal 8 Februari itu backdrop pelaminan nasional modern dengan ini ornamen yang pilar ya seperti yang difoto. Terus nanti itu di pelaminan itu terdapat standing flower tengah bunganya artificial dan yang sama asli. Jadi kita mix gitu loh. DM kemarin sama Terus juga. dengan bunga pitok. Kemudian kursi pelaminan 1 set terdiri dari 2 kursi buat ibu bapak, 2 kursi untuk besan dan 1 kursi itu untuk pengantin. Kemarin di sini. Kemudian nanti di dari pelaminan tersebut juga ada standing flower yang untuk mendukung dekorasi pelaminan tersebut. Itu terdiri dari 2 set ya, plus bunganya. Kemudian di depan panggung pelaminan itu nanti ada mini garden. Mini gardennya ini saya tulis dulu itu nuansa hijau dan putih. Nanti kalau ada perubahan bisa dikonfirmasi. Kita standarkan dulu. Kemudian di sini saya udah mengatur untuk misalnya setting akad nikah di depan pelaminan. Kalau emangnya waktunya cukup, gitu loh. Kalau waktunya cukup, saya akan coba setting di depan depan pelaminan. Itu terdiri dari 1 meja untuk akad nikah, 6 kursi Tiffany,
plus bunga di meja akad. 6 kursi itu maksudnya 2 untuk pengantin, 2 untuk orang tua, dan 2 lagi untuk penghulu dan saksi. Seperti gambaran kurang lebihnya yang ada di foto, ya, di foto ini. Kemudian nanti kalau seandainya akad nikah maunya di ruang serbaguna, tolong dikonfirmasi ke kami, gitu loh. Jadi kami siapkan di sana. Misalnya ada lebih baik di sana aja gitu. Soalnya saya juga ini ya takut nggak kuat nih waktunya nih. Soalnya di kakak kan acaranya sore gitu. Sedangkan Mas ini masih ada acara pagi gitu loh. Kita kan nanti ada perbaikan apa bongkar sini penempatan ornamen dan dekorasinya gitu. Maksudnya menegak karena waktunya mepet ke dekat acara pagi. Dan kita itu boleh masuk di sini itu kan sekitar jam 2. Soalnya acara pagi selesai jam 1 jam dari BTS itu cleaning, pembersihan, kemudian kita jam 2 baru boleh masuk gitu. Mandi jam 2 rapat lah paling telatnya. Kemudian nah di sini saya lihat di random acara juga kan akan nikahnya jam 3 ya. Ya pertanyaan jadi jam 2 rapat kan ke jam 3 kan 45 menit gitu. Takutnya menunda. Kalau misalnya ini lebih baik sih kalau saran saya ya biar nggak terganggu gitu loh untuk acara akad nikahnya di saya gitu loh. Soalnya kalau untuk ruangan serbaguna itu kalau untuk akad nikah itu kita bisa mudah penuh ya kita akan seperti itu. Tapi kalau emang mau di depan pelaminan ya takutnya gitu loh. Mudah-mudahan kita masih ada jasa mesin sama sini nanti berarti emang sih kalau kami dari tim dekorasi untuk acara pagi untuk acara sore itu kita akan sudah standby dari pagi di sini. Kita biasanya di belakang itu kita udah mulai merangkai bunganya apa segala macam untuk alat-alat dekornya kita di belakang dikasih tempat dari gedung BTS. Nanti begitu acara pagi selesai baru kita langsung masuk itu udah terpasang semuanya, tinggal nata doang. Tinggal nata, paling juga yang belum terpasang itu pelaminan. Gitu. Jadi pelaminan doang yang belum terpasang. Kalau yang lain sih insya Allah sudah terpasang semuanya. Gitu. Makanya lebih baik sih saran saya dari saya. Kemudian saya lanjut lagi ke entrance area itu nanti terdapat foto booth kurang lebih 3 meter. Ya bentuknya nanti ini bunga nama pengantin nanti juga ada karpet dari foto booth. Nah untuk karpet foto booth itu kita standarnya dunia semakin dunia perusahaan menunggu kok senior itu. Tapi kalau untuk karpet jalannya kami dari ini udah melamin. Gitu. Jadi yang ada di foto juga background foto itu kurang lebih seperti ini. ini MC Busri Handayani yang dulu sering di Maharani Catering. Zaman aku baru mulai tahun 2007, beliau udah pensiun. malang melintang. Ada 2 buah biasa nyucuk meja penerima tamu, terus 4 buah biasa ngawari untuk pada kayu atau penerima tamu, kotak uang 2 Mas Fajar juga tidak anak termasuk gembok. Kami dari tim dekorasi tidak menyediakan gembok untuk keamanan bersama. Jadi gembok dan untuk pembukaan kotak uang hanya yang bisa dilakukan oleh keluarga. aku sebelum pensiun Dan ke sini Mas. untuk di kotak uang kami minta mohon juga ini untuk mempersiapkan kantong plastik. Kantong plastiknya kurang lebih kayak kantong plastik inilah. Di sini kan aku ganjang-ganjang. Atau yang hitam Supaya atau kantong plastik yang buat kalau ini buat ya itu segala macam. Sebanyak 2. Kemudian nanti buku tamu udah kami siapkan. Tapi kalau emang sekira-kiranya kurang bisa ditambah. Kemudian alat tulis juga kita menyediakan, tapi mohon juga menyediakan juga soalnya takut macet gitu loh, pulpen apa
segala macam. Nah, buku tamu itu itu standar ya, bukannya custom, standarnya biasa. Kemudian ini ada welcome sheet nama pengantin, itu nanti dari kaca, di kaca. Terus pergola pintu masuk ada di pas depan ini pintu utama. Nanti pintu yang akan dibuka oleh gedung BTS itu hanya satu pintu samping sana tidak akan dibuka. Jadi semua tamu keluar masuk hanya satu pintu one way, kita yang jadi satu pintu aja, gitu, nggak ada akses lagi yang lain. Itu untuk menjaga keamanan. Takut-takut ada tamu yang tak diundang apa segala macam, menginap masuk apa entah ada yang kehilangan HP apa segala macam gitu. Kemudian untuk di penerimaan tamu kami mohon dengan sangat apabila terjadi ada orang yang misalnya dengan alasan apapun, misalnya maaf saya salah kondangan, saya mau minta amplopnya lagi, jangan dibuka, minta namanya, minta nomor telepon, kemudian nanti kalau emang yang itu bisa diserah terima di kantor gitu loh, kantor pengelola. Pokoknya apapun yang terjadi jangan dibuka. Itu sih pesan saya. Kemudian masuk ini foto welcome say juga bisa dilihat di ini. Terus pergola pintu masuk. Nah nanti untuk orang ini itu akan kami blok. Jadi tidak boleh ada kendaraan yang parkir di situ. Di blok itu untuk backdrop penerima tamu. Jadi kalau kita dari sini ada di sisi sebelah kiri, gitu loh. Jadi kalau semua parkiran ada di belakang dan di depan. Jadi ntar takutnya ada mobil masuk datang situ mau itu nggak bisa gitu. Soalnya nanti kita akan blok sini. Nah, kemudian masuk lagi ke di sini gazebo kotak plus daun plus bunga juntai. Nah ini saya mau tanya dulu nih, di sini mau yang putih apa yang hijau? Iya, yang gazebo. Gazebo dulu. Gazebo nanti bisa bisa mengikuti pohon. Decorationnya nanti aku bisa share aja ya. Jadi buat warnanya, color paletnya itu biarin matching sama yang di pelaminan juga. Aku udah bikin PowerPoint yang mungkin nyangkut nih. Nah itu buat apa? Itunya apa nih? Apa? Nah yang maksudnya yang dibuat itu yang buat di mana nih? Buat di decoration yang di sininya aku udah buat gimana ya? Kata-katanya? Bukan kata-kata, kayak Pemilihan referensi. Ya. Terus sekarang kan kita ada mood board buat decoration, buat fotografer juga ada mood boardnya, kayak mau ambil gambarnya kayak gimana. Oke nanti bisa. Iya nanti aku bisa sama nanti ke Japri gitu. Iya. Intinya mohon izin Pak, saya sebagai tim itu mengingatkan bahwa kalau mau ngirim itu yang lengkap dan sebelum Hamin 10 kalau bisa. Iya. Karena kalau udah Hamin 7 dekor udah gedebak-gedebu. Ya. Kemudian kalau emang yang mau ada keinginan seperti itu, saya akan di bawah manajemen padi gitu loh. Jadi kirim ke padi dulu, gitu. Biarin dari padi itu tahu gitu loh. Kemudian kalau emang padi bilang ya sudah aman, langsung aja ke dekorasi. Yang penting padi udah tahu gitu loh. Jadi kita itu pokoknya semua kerja kita itu di bawah manajemen dari padi catering gitu. Jadi kita nggak bisa itu semua izin beliau dulu gitu. Ya, terus ini saya ulang gazebo itu nanti kita kondisikan mungkin bunganya putih apa gitu daun-daunnya gitu. Kemudian lah ada di situ nanti ada lampu-lampu dekor, terus ada lantai kaca, ada taman bawah, karpet jalan melamin putih, pohon maple 1 buah. Nah ini juga warna putih apa warna hijau nanti di ini ya. Nah ini di situ juga kan ada tulisan karpet jalannya melamin putih. Nah di sepanjang karpet jalan dan melamin putih juga itu nanti ada sendiri flower dan juga lampu dekorasi di sini. Ini melaminnya mau putih polos apa mau model marmer? Kita ada pakai macam putih polos, ada model marmer, ada ini, ada yang ada. Tapi kalau hitam ya ajarkan kan acaranya malam ya. Iya, takutnya gelap gitu. Jadi apa?
lebih ininya sih putih. Kalau putihnya kan ada putih polos sama putih Kayak ini gitu ya. kayak yang itu kan putihnya lah, tahu lah. Ya, di sini kita balik lagi, ini pohon mapelnya nanti ada di sisi halus jalan. Nah, halus jalannya seperti ini, ada standing flower, ada lampu-lampu deka, juga ada taman bawah. Jadi jalan itu ada tamannya. Paling nanti enggak full ya, paling kita nanti 2 meter, ntar jeda lagi, 2 meter jeda lagi. Soalnya itu nanti buat makan lalu lalang. Misalnya udah mau ke buffet atau mau kemana, jadi nggak full. Jadi kita jeda-jeda gitu. Terus di sini nanti, nah untuk area buffet itu nanti kita mengkondisikan dari panic catering. Buffetnya itu ada berapa? Gitu. Nanti kondisinya itu kita mengkondisikan dari panic catering. Itu pasti ada bunga-bunga, ada hiasan-hiasan. Ya, untuk area dessert juga nanti kita mengkondisikan untuk dari panic catering. Nanti di area dessert itu ada inisial nama. Nah, inisial nama itu kita dari bunga ya, itu yang mas petal gitu. Ya, sekarang kan udah nggak boleh pakai es becek. Kalau dulu kan pakai es keping. Nanti kita kondisikan juga nama panic catering. Kemudian ya, itu sih ini untuk dekorasinya. Nah ya, satu lagi untuk latar belakang pelaminan itu nanti itu kain hitam dan lampu bintang. Soalnya di fotonya ini outdoor, gitu loh. Gitu. Kalau kita minta foto ini ya nggak bisa gitu. Soalnya kan jatuhnya outdoor gitu tak. Ya kita ini kan hasil foto ini kan hasil karya orangnya yang kita mungkin mendekati lah, ya 90% lah. Kita akan buat sedemikian ini. Nah terus untuk peminatnya juga nanti tergantung dari pihak BTS. Kan kalau tadi kata Ibu Sri, ya kan, panggung yang disediakan kan 7 meter. Karena ada acara besok, kita kan 2,5 meter gitu. Jadi totalnya lebih 9,5 meter. Ya karena kan tadi Bu Sri bilang karena ada acara besok Natal itu yang meminta panggungnya itu ditambah 2,5 meter. Jadi kita ikut dari pihak ini gedung BTS. Jadi gedung BTS itu karena ada acara besok ya kita ikut aja gitu. Tanggal 27 dan tanggal kemarin Ya, sama Mbak Vivi ya. itu aja sih. Berarti dilanjut. Itu juga dengan panjang panggung 9 meter juga udah hebat. Jadi begini lah. Jadi nggak terlalu dempet banget. Jadi orang tua main desa sama pengantin nggak terlalu mepet-mepet. Dan untuk kalau misalnya mau foto keluarga itu masih cukup ya. Dari saya, oh ya, untuk janur itu nanti juga tinggal disiapkan 1 buah. Tapi untuk nama pengantinnya di janur itu disiapkan oleh pengantin. Jadi cukup 1 lembar APS di ini aja. Kata-katanya bisa pernikahan siapa dan siapa dilaminating. Udah, itu aja. Mau 2 sisi boleh, mau 1 sisi juga boleh. Nah, kemudian untuk kotak uang, kalau emang ada penandaan itu nanti juga dari pihak keluarga. Misalnya kotak uang dikasih nama nih, ini orang tua, ini pengantin gitu. Enggak. Jadi kan ada yang seperti itu. Kalau emang ini Pinggiran ya silakan. Tapi tadi kalau nggak salah kemarin kayaknya kami TM seperti itu. Wadah itu. Oh, yang tadi pagi. Yang tadi pagi TM-nya seperti itu. Jadi kota amplopnya mintanya 3 untuk nama Bapak Ibu besan sama pengantin. Pinggiran itu. Iya, yang tadi Bunda baru selesai tadi. Yang tidak lama kemudian Bunda masuk. Kita enggak kan ya? Udah Enggak. 2:30 baru selesai. Siap. Ya nanti Sama Pak saya enggak. terus oh ya, untuk hand bouquet itu bukan dari kita ya, dari dekorasi, tapi dari perhiasan.
sama Gunung Melati itu dari Bukit. Bukit juga sudah itu. Takutnya nanti kalau dekorasi itu ini jauh berbukan. Mati doang. Kayak kemarin Kemarin masalah itu. Mau izin kalau yang Bukit biasanya pesan sendiri sih mas. Sendiri. Bukan dari takutnya mas nungguin dari Prias kan. pinjaman Iya. paling kawan. Jadi maksudnya Biar nggak salah sih mas. Iya, takutnya juga nanti malah nggak ada. Iya nungguin malah nggak ada gitu. Lebih baik disiapkan dari sendiri. Tentang itu kalau misalnya mau pesan ke dekor atau pesan keluar, pesan 2 yang buat dipajang sendiri, buat dilempar yang asal-asal. Bisa sih kali pesan ke dekor bisa, tapi kan Kalau untuk nanti yang dilempar bisa sih kita buatin, tapi ya nggak sebagus itu. pikok-pikok isinya bukan mawar-mawar. Misalnya cuma buat dilempar doang kan ngapain buat bagus-bagus gitu. Iya. Bisa lah kalau untuk yang dilempar mungkin kita bisa. Cuman yang itu aja sih kita nggak harus gitu. Iya. Kadarnya aja. Oh. Itu aja sih kebiasaan dari kami dari dekorasi untuk hal-hal yang nanti akan dibicarakan lagi apa ada penambahan mohon konfirmasi ke Pak Didi karena kita dari dekorasi dari MC dari IO juga semuanya di bawah manajemen tadi katanya kondisi. Oke, sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih. Ada pertanyaan lagi mengenai dekorasi? Aku, Ah? Pak, ini kan aku ada modern yang pilarnya ya. Kalau misalkan tiang-tiangnya ini benar-benar kayak nempel ke atas, jadi kesannya tuh tinggi sama lebih mewah itu bisa. Enggak maksudnya lebih tinggi apa yang pendek gitu. Bukan, kan ini tiang nih, ya kan. Kalau misalkan kan kadang dekorasi tiangnya tuh cuman kayak ini misalkan atasnya kan segini nih, tapi dia cuman di bawahnya, jadi terkesan tuh dekorasinya jadinya pendek. Maksa, ya. Iya. Maksud aku dimentokin ke atas gitu. Dimentokin ke plafon. Ya maksudnya nggak usah mentok-mentok banget, cuman kalau misalkan di Agak dalam tinggi. iya, cuman Oh. kalau misalkan dari kamera itu jadinya agak nempel Seimbang. lah. Ya. Jadi jaraknya nggak terlalu jauh. ya betul. Nah, ini kan ada 3 nih. Ah. Nah, itu kalau dilihat dari fotonya ini jadi tengah lebih tinggi, Bawah. yang kanan kirinya lebih Iya, di betul. bawah. Hmm. Ya, coba nanti saya usahakan ya. Di note dulu ya, baru nanti di. Sama aku pelaminan aku kan kemarin nambah jadi 10 meter ya, terus jadi 12 kan yang itu. Jadi pelaminanku tuh 12 meter Pak. 12. Iya 12. Tapi di ini Tapi ditanya- sesuai Belum Jadi saya masuk ditungguin ya. sama ibu. Oke. Jadi kan kami kan dari tim ini kan juga kan menyesuaikan dari gedung DPR Iya. gitu. Kalau emangnya itu cukup nggak lahannya apa gimana panggungnya? Soalnya kan aku pas survei ke sini, aku ngelihat pelaminan itu memang mentok sampai pojok gitu loh. Jadi aku request sama Om Padi kalau misalkan buat dilebarin. Berarti jadi 2 meter kanan, 2 meter aja aja gitu. Kalau misalnya mau 12 meter sebetulnya bisa Pak, nanti penambahannya itu yang 7 meter kan di tengah-tengah. Iya. 2 meter setengah kanan, 2 meter setengah di kiri. Iya. Karena kalau misalnya acara-acara Minang dan lain-lain memang Oh, tetap agak begitu ya. banyak ornamennya. Karena ada Ornamennya gonjong. pertama itu. Karena soalnya kan Iya, benar. tadi kan waktu sebelum meeting juga kan Ibu Sri juga selaku pengelola bilang di besokannya itu ada acara Natal. Cuma nambah 2 tadi kan ya. Jadi 9. Jadi kalau emangnya dari sini bisa 7 meter di tengah, 2,5 ya nggak masalah nanti bisa kita sesuaikan. Pelaminan. Ya. Kalau pelaminan Minang ya, Minang apa? Minang, Batak. Aku modern sih, cuman maksudnya waktu itu pas aku survei ke sini kan dia modern juga, cuman mentok. Jadi aku 2 kali survei ke sini, maksudnya yang satu Iya. yang hanya 7 meter, yang satu full. Nah, aku jadi Pengennya request sama full. Om buat Pengennya di-fullin, yang di full iya. aja. Oke. Karena kalau full itu dekornya lebih leluasa, Iya, kemudian betul. tempat duduknya ibu sama ibu itu juga enak gitu, nggak pet-pet. Iya. Ya makanya yang penting kita kan Lihat aku. semua itu Iya. tergantung dari nanti dari gedung BTS gitu loh. Kalau emang yang nih step panggungnya dari ini 12 meter, ya berarti di panggung 12 meter. Baik, ada lagi pertanyaan seputar dekorasi? Cukup, baik. Sebelum kita lanjutkan ke vendor berikutnya, coba silahkan ambil botol masing-masing minum, sama dibuka boxnya dulu ayo Bu. Ntar dibawa pulang nggak seru, coba Pak. Tapi sambil lanjut ya, maksudnya. Ayo, monggo. Silahkan, tapi tetap lanjut. Nah, sambil. Ya, yang belakang mana? Udah kebagian belum? Ayo Mas. Jadi kayaknya nggak perlu pakai karpet merah. Silahkan. Iya.
monggo sekecake Bu Sri. Oh ya Mas, kan yang penting paham ini aja. Itu tadi yang Ibu saya minta dengar, kalau yang habis ini foto sama catering kan enggak. Monggo kalau mau salat dulu, sudah jam 5 soalnya. Ya ini terus modelnya videonya itu udah ada layout dekorasinya sendiri, jadi nggak perlu terlalu. Jadi foto bentuknya nanti kita. Iya betul. Ya, sebelum lanjut ke fotografer, ini Ibu Sri mau izin untuk sholat dulu. Ternyata saya di sini harus banyak hormat, saya baru konfirmasi bahwa saya udah kenal Bu Sri dari tahun 2007. Beliau MC, saya ini Cok Lampah. Bu, kayaknya Bu Sri Handayani MC kepolisian. Saya, zaman dia nama Maharani di PTIK. Saya kan cari biar kita itu Cok Lampah, ya biar jadi nama aku Bu. Kayak gitu, Orang macet banyak seni ya. Iya. Kaya akan seni. Berarti saya sesuk anu Bu, pas nge-MC di acaranya Ibu di sini, kalau Bu Sri mantau ya gemeter saya. Gemeter. Kalau gitu saya mohon dibantu pengelola, monggo pengelola bantuin saya ngono. Iya. Senior soalnya. Aku yang nyucok loh dulu Bu Sri yang. Tangannya Gilga. Gilga kan orang mati ya. Jadi kita ngikutin dari mempersingkat waktunya. Ya, monggo dilanjutkan untuk foto dia. Oke, ini perwakilan dari Mas Yadi. Silakan. Oh iya, kemarin sudah menyampaikan dekorasi mau loading acara besok pagi. Iya. Ditaruh apa segala. Iya. Udah clear. Bukan untuk akad nikah. Tadi yang udah bilang clear. akad Iya, nikah di di sana sana aja biar nggak maksain banget. Makanya diputuskan kalau memang harus di sono. Berarti harus bikin minimalisnya Ya. untuk dekorasinya aja. Maksudnya Lebih, biar lebih nggak- aman nggak sebetulnya bakal. kalau menurut kami, Kalau di Mas. sana kan jadinya nggak nunggu-nunggu. Kalau nunggu-nunggu kan kita nggak enak Iya, sama penghulunya, betul. sama yang lain juga. Dan lebih khidmat sih Mas, Iya. nggak ada yang mondar-mandir Biar masih nggak pasang buru-buru itu ini juga. gitu. Oh, Jadi iya. kita fokusnya di sana aja, panjenengan juga langsung tutup pintu gitu. Kalaupun misalnya pas masuk ke panggihnya itu sudah bisa pindah mau ngejar pelaminan ya nggak masalah, itu nanti kan Kalau teknis. acara panggil sih udah. Aman. Masih Pindah kan nggak aman apa-apa ya. juga, Gitu. malah bagus. Tapi untuk akad nikahnya yang saya ini Ya. takutnya. Soalnya kan kita masuk kan jam 2 ya. Paling jam 2 seperempat lah. Paling ngaret-ngaretnya nih. Gitu loh. Karena kan ganti itu kan sending flower dan Iya, lain-lain segala macam gitu. gitu. Soalnya kan Itu belum ini- pelaminan, nggak ngejar deh Mas. Iya, soalnya kan acara pagi kan sampai jam 1 terus ya dari dekorasi bu apa cleaning dari BTS juga memakan waktu juga gitu loh. Jadi kita mungkin kita masuk jam 2 apa jadi kalau jam Ya udah, Bang Deddy sholat dulu juga nggak apa-apa. Iya kan benar belum pada sholat. Iya, nanti sambil saya di jalan acara kalau rampung. Nanti kan takut nunggu-nunggu, aduh nanti gitu ya saya mau. Ya siap, terima kasih, hati-hati, sukses selalu. Bapak Ibu nyusul. Iya. acara pagi Mas aku Siap. mau salah dulu. Iya. Sik yuk. Sip, matur nuwun. Lanjutkan Ya, persiwakan. matur nuwun. Pokoknya nyon pangestune pokoknya wis izin besar ini, Bu. Ya, terima kasih, Bu. Ya, terima kasih. Ya. Selanjutnya penjelasan dari tim dokumentasi ya, foto dan video. Perwakilan Mas Yadi, silakan. Terima kasih Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, perkenalkan nama saya Ajis dari Serenity Potowo yang akan mendokumentasikan Serenity, acara Kak Azmilia dan Mas Bayu pada tanggal 8 Februari ya, acara sore. Oke, sebelumnya saya akan menjelaskan dulu profit apa aja nanti yang akan kalian dapat. Pertama ada 2 fotografer, 1 videografer, lalu ada video sinematik 1 menit dan 3-4 menit. Lalu ada album kolase 10 sheet atau 20 halaman, dan yang terakhir ada print canvas ukuran 40x60. Udah bener ya? Sesuai. Lanjut lagi ke teknis. Nanti tim akan standby karena ini kita running di jam setengah 3. Tim akan standby di jam setengah 1 siang. Nanti di jam setengah 1 siang kita biasanya mendokumentasikan detail-detail akad seperti baju pengantin, sepatu, undangan fisik di bawah ya Kak, kalau ada minimal 2. Lalu cincin nikah, lalu aksesoris lain kayak misalkan jam tangan, parfum, dan lain-lain yang identik dengan pengantin. Kalau misalkan mau didokumentasikan boleh dikirim, dikasih ke WO aja nanti biar WO tag ke Mas. Intinya mohon izin kalau urusan itu karena saya pernah mengalami kehilangan ya, termasuk mahar. Jika itu bukan foto atau WO, jangan diserahkan. Ya, nanti jadi dari tim foto nanti akan bareng sama ini. Betul. Ya, siapapun yang megang
Karena banyak yang mengaku kebetulan karena fotografer punya logo sendiri pasti bisa dikenali gitu. Karena kan ada yang pakai hitam-hitam aja, waktu itu saya hilang karena kejadian itu gitu. Hanya untuk mencegah aja sih. Oke, lanjut Mas. Baik, lanjut lagi nanti di jam 1 ya Mas, sekitar jam 1 Mas Bayu sudah siap. Nanti kita akan prosesi beauty shoot sendiri dulu. Nah untuk Mas Bayu apakah ada groomsmen yang akan ikut berfoto? Enggak ada sih. Nggak ada, sendiri aja berarti ya? Sendiri aja. Oke, kalau untuk Kasmi, ada bridesmaid-nya nggak? Sebenarnya aku nggak ada bridesmaid, cuman kebetulan teman-teman aku nih close friend semua. Terus ada satu dari circle teman SMP itu mereka modal buat bikin baju sendiri. Oh iya, nggak apa-apa, Gitu. berarti Jadi dianggap kan, iya, bridesmaid. jadi dianggap bridesmaid ya. Berapa orang Kak? 5 orang. Oh 5 orang, oke. Nah kalau saran dari kita sih untuk bridesmaid, kalau bisa ya kalau saran dari kita untuk bridesmaid di dokumentasinya kalau mau Dilibatkan. dokumentasi ya itu di before akad itu. Jadi nanti kalau di after akad kita biar fokus beauty shoot kalian berdua ya. Nah untuk biasanya kakak mulai makeup jam berapa Kak? Di sini ya makeupnya? 10 kali ya? 10 ke 11. Jadinya 11. tadi jam 11 selesai jam 2 ya. Karena kan jam 2.20 kita on. Kalau bisa sih agak maju sedikit ya kalau misalkan Kalau mau bisa, sama bridesmaid. Iya. Setengah 11 mungkin lebih bagus. Biar setengah 2 bisa selesai. Untuk makeup di sini ya? Makeup di Di sini yang ruang tamu berarti. Siap. Oke, nanti mendatang diganti. nanti di jam setengah 2 biasanya kita tim dokumentasi bakal nanya juga apakah sudah diizinkan masuk untuk prosesi candid makeup ke Asmi kayak gitu. Jadi sebelum final makeup kita ya candid makeup dulu. Nanti kalau udah selesai baru beauty shoot CPW beserta bridesmaid tadi kayak gitu ya kan. Lalu untuk prosesi akad nanti tim 2 fotografer dan 1 videografer biasanya mingle atau moving. Biasanya juga mendokumentasikan candid acara kayak gitu. Jadi nanti untuk Bapak dan Ibu beserta pengantin nanti kita bantu arahkan untuk selalu melihatnya ke depan dan lain-lain untuk supaya fotonya tetap bagus seperti itu. Untuk prosesi akad ada yang ingin ditanyakan kan? belum ada sih. Oke. Cukup semua. Kalau kayak tadi punya mood board ya. Iya. Sebenarnya kalau mood board dikirim aja Kak, nggak apa-apa. Cuman paling kita bisa maksimalin aja ya, maksudnya nggak sesuai sama yang dikirim. Iya. Karena biasanya beda tempat, beda suasana, beda vibe gitu-gitu ya kan. Jadi kita biasanya memaksimalkan aja gitu. Oke, lanjut lagi untuk prosesi resepsi. Satu fotografer akan standby di depan pelaminan gunanya untuk siap foto tamu yang sudah terlist di foto tamu maupun foto on the spot. Biasanya ada kan tamu-tamu yang on the spot. Nah jadi satu fotografer akan standby di depan dan sisanya biasanya mingle atau foto-foto yang di tamu yang lain seperti itu. Lalu untuk beauty shoot baju resepsi itu kita akan lakukan di after resepsi ya Kak. Biasanya kita batasin kan closing jam 9, itu di jam 9.15 baru kita beauty shoot. Biasanya masih ada tamu-tamu yang datang terlambat dan lain-lain, kita kasih kesempatan tapi maksimal di 9.15 kayak gitu ya Kak. Untuk resepsi ada yang ingin ditanyakan? Berarti kalau misalkan resepsi, kan aku resepsinya malam ya. Iya. Tapi kalau misalkan buat foto beauty shootnya pas belum masuk itu emang udah nggak ada waktunya. Biasanya nggak ada waktu betul. Kalau sebelum masuk ke Sebelum sini ya, masuk. Sebelum kirap resepsi. ya, sebelum kirap. Nah, itu Kirap. biasanya emang mepet banget Kak. Iya. Tapi mudah-mudahan sih soalnya Kalau kan ini misalkan jam ada- 2 ya, maksudnya jam 3 saya terbangnya. Nanti dilihat aja Ya, ya. kita kondisional aja sih kalau itu. Cuman kalau biasanya teknis kita di after. Cuman kalau misalkan di before Aman. memungkinkan ya kita akan lakukan kayak gitu. Karena teman-temannya kalau belum datang yang 5 itu kan nggak bisa difoto. Yang difoto ganti. Oh iya sebenarnya kita tuh tadinya niatin bridesmaid sama groomsmen-nya itu adik-adik. Jadi mereka tuh udah dipakai beskap, kebaya gitu. Nah itu bisa nggak Bisa masuk di- beauty Bisa, shoot bisa, juga? bisa. Itu lebih bagus sih. Bisa. Kalau keluarga apalagi adik. Iya, ini nih orang-orang Hanya sebenarnya kan istilah pagar ayu pagar bagus sekarang berubah jadi groomsmen dan bridesmaid ya. biarin meminimalisir kalau itu kan banyak lah. Jadi maksudnya pagar ayu pagar bagus adalah Iya. groomsmen dan bridesmaid Iya, tadi. betul. Ya wes. Apa kalau itu emang kalau mau juga kita Bisa. biasanya nanti make sure aja Mas ini mau difoto gitu. Iya. Ntar kita sampaikan. Betul. Gitu. Yang penting obyeknya ready. Iya. Tukang foto siap ngintip. Iya. Kalau kita sih standby terus gitu.
Oke, silakan. Lanjut lagi nih, ditanyakan lagi. Cukup sih. Oke, yang terakhir untuk timelinenya, jadi H+3 sampai H+7 setelah acara kita kirimkan foto edit. Kalau dari Serenity defaultnya 200, tapi nanti bisa lebih, bisa 400 sampai 500 foto. Nanti dikirim ke Google Drive, nanti di WhatsApp ya kan, kirim sama admin. Lalu untuk video sinematik H+14 sampai 15 hari di Google Drive yang sama. Lalu untuk album, print canvas, dan video sinematik 3 sampai 4 menit kita kirimkan H+4 sampai 6 minggu setelah acara. Seperti itu untuk timeline. Intinya saya bantu jelaskan dan meluruskan bahwa selesainya setelah acara H+nya baru. Kadang ada pengantin yang pernah ngechat saya nanya, Mas ini kok fotonya belum dikirim. Waduh, saya bilang jangan buru-buru Bu, nanti hasilnya jelek sama kayak make up. Ya, karena mereka itu pekerja seni. Gitu. Kalau udah diganggu udah rusak nanti. Intinya seperti itu. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Cukup. Jelas. Oke, baik. Kalau tidak ada yang ditanyakan, terima kasih. Mudah-mudahan acaranya lancar. Amin. Sehat-sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu penjelasan dari Serenity Photo Walk. Selanjutnya sebelum masuk ke pembahasan acara, kita masuk ke menu catering ya. Silakan, Pak Dedi. Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita bisa melaksanakan TM hari ini. Mudah-mudahan dari TM ini kita bisa menghasilkan sesuatu yang lebih lengkap lagi, lebih sempurna lagi agar acara nanti tanggal 8 Februari bisa berjalan sesuai yang kita harapkan. Nah, saya akan coba menjelaskan atau memaparkan terkait catering yang akan disiapkan untuk acara tersebut, yaitu yang pertama untuk makanan itu kita siapkan makanan setelah akad. Jadi setelah akad selesai itu nanti ada soto ayam sebanyak 50 porsi. Soto ayam 50 porsi dan minumnya air mineral cup ya. Dan itu nanti di ruang serbaguna. Jadi ada mungkin di belakang, di depan ada untuk prosesi akad, dan nanti di belakang ada makanannya. Dan makanannya ini sejumlah 50 porsi, dan ini ya mohon maaf tolong didata lagi kira-kira yang ingin menyaksikan akad itu berapa orang. Kalau sepengalaman saya biasanya kalau sore itu lebih banyak yang datang, lebih banyak yang dibandingin yang acara pagi, karena dia mungkin sekalian nyaksikan akad atau udah lebih luang gitu. Tapi dikembalikan lagi ke keluarga gitu, nanti didata aja gimana baiknya. Terus untuk acara resepsinya ini akan disiapkan sebanyak 650 porsi. Nah, itu ada 2 buffet di depan pelaminan. Nanti ini dibagi 2 gitu menu ini, dan dengan pemanas gold ya atau kuningan. Nanti itu di situ saya tadi ada layout untuk penempatan buffetnya. Jadi selain ada 2 meja prasmanan itu, nanti juga ada dessertnya, ada bubukan atau pondokan. Nah, kalau untuk menu buffetnya sendiri ada nasi putih, nasi goreng, sop kimlo, daging lada hitam, ikan asam manis, dan udang balado. Ini dibagi 2 ya. Terus ada cah baby kailan, kerupuk, dan air minum mineral. Untuk di dessert ada aneka buah potong, ada aneka puding, aneka kue, jus jambu, dan Coca-Cola. Nah, di pondokan ini ada bakso 200 porsi, kami guling 1 ekor, es krim 200 porsi atau 2 galon, aneka pasta 200 porsi, ini terdiri dari makaroni 100, spaghetti 100, dimsum 200 porsi, dan ada kebab mini 100 porsi. Nah, ini saya konfirmasi lagi atau saya tawarkan. Ini mau dikeluarkan langsung semua 6-6-nya, berarti ada 6 gubukan pas acara atau 6 pondokan, atau dibagi 2 atau 4, 2-nya cadangan, atau gimana, itu terserah aja sih saya ini, karena memang ada beberapa keluarga yang bilang udah keluarin aja semua, ada juga yang 3 aja dulu, ntar 3 habis naik lagi yang 3 gitu, atau gimana baiknya terserah, atau 4 nanti 2 cadangan gitu. Itu gimana? Kalau keluarin semua tapi misalkan 3 di close dulu itu gimana? Maksudnya
Ya, Oh di maksudnya setting dibuka, tapi iya, di setting tapi Cuman, yang dibuka 3 gitu. Iya, Setengahnya gitu. Oh gitu, berarti semua ini tapi yang ya. Iya. Cuma kalau gitu biasanya Kalau setengah total porsi nggak bisa. Misalnya 150 dulu gitu nggak bisa. karena tamu udah ngantri gitu kita nggak mungkin stok. Maksudnya nggak semuanya Per jenis. dikeluarin berarti. Per jenis Bu. Iya. Iya. Maksudnya itu per jenis. Kalau 6 jenis memang tapi mau yang 3 apa yang 4 dikeluarin dulu, berarti yang 3 dikeluarin dibuka. Iya. Nah, nanti yang 3 kalau ini udah habis dikeluarin lagi. Ya gitu. Iya. Terserah. Jadi pondokannya cuma ada 3, tapi kalau misalnya pondokannya 6 yang 3 nggak Nggak ditahan. Bisa Kadang-kadang beli bisa beli juga. Bisa Kalau ada tamu udah ini udah disiap. Kalau Jadi kalau solusinya udah dikeluarin pakai ditunggu. Iya. kecuali gubernurnya cuma Iya. ada 3, nah 3 lagi nanti setelah ini habis baru naik itu bisa. Buka aja semua. Kalau semua resiko yang datang belakangan Yang datang belakangan nggak kebagian. bagian itu yang dijagain. Kalau kambing guling berapa porsi? Kambing satu guling satu 1 ekor ekor bisa itu jadi- maksimal 100 gitu, 100 75 Umumnya sampai 70 ya 70 per 5 itu. Kalau kambing guling itu habis ya udah lunas. 5 menit itu Paling orang. Jangan Oh. langsung. Cuman yang tadi yang satunya tadi kalau memang itu mau dikeluarin semua, risikonya kalau ada yang datang belakangan 42 boleh sih Bu, 42. Jadi kalau misalnya yang datang belakangan kan masih ada 2 gubukan itu. Kalau VIP-nya dapat ya? Oh kalau VIP VIP ada ada khusus, khusus. diamankan khusus. Biasanya VIP pengantin itu sudah dipisahkan. Iya. Kalau gubukan ya. Iya. Pokoknya VIP keluarga inti ya, keluarga Iya. inti kayak bapak ibu, Ada. mas pengantin itu Ada, udah pasti ada. disiapkan. berarti 6,5 itu di sono semua tuh. Enggak, 100 di sini. 100 di sini. Oh, ada tuh satu sama. Iya. Ya, lanjut. Pak. Risikonya kalau itu Bu, kalau dikeluarin semua pada waktunya takutnya Iya. ada yang datang belakangan. Berarti yang double aja. Iya. 42 paling kalau itu. Jadi gubukannya 4 stol tapi Betul. masih ada 2 jenis Iya. di belakang. Iya. Kalau tamu datang Nanti bisa ngisi. ngisi. Kalau mungkin kalau 3 terlalu Iya. dikira Kalau sepi sudah malam ya. mungkin untuk menu prasmananya mungkin dia Yang di- nggak Iya, nggak terlalu dominan. setengah. Berarti nanti paling ini aja nih, yang kambing guling, es krim, pasta ya Bu ya? Aneka pasta sama kebab mini itu dibuka duluan. Nanti yang bakso sama dimsum itu belakangan. Iya. Nah, biasanya kalau yang belakangan itu ya nggak nyeting. Ya. Yang duluan tuh yang nyeting ya kayak soto. Ini bakso nanti gini. Bakso nyeting juga. Kalau nggak bakso keluarin dulu Bakso berarti minta duluan pas nyeting soalnya. Oh iya, Iya, bakso. bakso. Yang nggak Dimsum nyeting. sama aneka pasta aja. Aneka pasta nggak Yang jadi. Nggak ya, penting itu tinggal- yang ah. Iya, iya. Pasta sama dimsum itu di belakang aja. Ya, itu paling ya. 42 berarti ya. Ya, 42 aja. Untuk yang lainnya ada yang perlu ditanyain lagi? Oh, berarti kan di sini 100 ya. Berarti kan di luar 5,5. Kalau untuk keluarga 50 ditaruh di ruang serbaguna bisa? Pas kapan tuh? Resepsi. Pas resepsi. Berarti ada tambahan rupiah lagi di sana. Iya. Kan kayak waktu yang soto itu nggak betul soto. Soto kan kecil doang. Cuma meja doang boleh nggak? Iya. Meja biasa. Mungkin ngambilnya di umum aja kalau ininya. Soalnya aku baca di yang kirim blognya itu kalau bisa keluarga jangan berundang tamu gitu loh. Mungkin keluarga yang ini aja sih, keluarga inti mungkin yang di VIP gitu. Kalau untuk yang ini di Keluarga umum ya tetap di umum ya. aja. Biasanya sih gitu, di sini mungkin 50 memang. Biasanya kapasitasnya untuk porsian di dalam itu. Kalau dibuka sana sih bisa aja, teman harus buka satu meja lagi. Khawatir juga tamu umum Tetap ke sana juga. Ke sana. Karena Bismillahnya. dilihat ada itu ke sana. Ada lagi mungkin yang mau ditanya? Itu aja sih jadi. Oh, iya. Iya. Ya, lanjut Pak Dedi. Terus juga ini kalau ini kan masih 1 bulan lagi ya, kalau misalnya kan belum mulai ngundang, kalau nanti udah ngundang tiba-tiba oh lebih ini, nah saya bisa terima tambahan porsi gitu atau perubahan itu H-7 Ya. maksimal itu Misalnya H-7. nambah 100 Jadi porsi, jangan misalnya. ini mendadak, jangan Iya. dadakan gitu. Ada kan biasa sekarang masih ini, tapi ketika oh ini belum gitu paling H-7. Nah, insya Allah masih bisa. Gitu. Ya, kalau padinya udah ada Bu, sayurannya nanam dulu soalnya. Cateringnya padi. Hasilnya bagus ternyata. Iya. Ya itu aja, mungkin ada yang ditanyain lagi. Nanti kalau tanya lagi telepon ya. Iya.
Ya, makasih dari saya mungkin itu aja. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kalian. Oke. Kak. Udah toh? Hati-hati Mas, dari Serenity ya, kerjasamanya aman lancar. Baik, kita lanjutkan untuk ke pembahasan acara ya. Mohon izin untuk pengecekan nama terlebih dahulu. Ini kalau ada kekeliruan sambil dicek sama-sama. Asmilia Dipoyanti Haliri, ya. Kemudian Bapak Muhammad Haliri, Ibu Sarjinah. Kemudian Mas Bayu Prastyo, Bapak Sugiono, Ibu Sri Yuni Hermina. Tidak ada kekeliruan. Oke. Baik, kemudian kalau untuk seperti juru bicara di sini Pak Toto Sutarto. Kemudian nanti yang dari pihak Mbak Asmilia Pak Supriyatno. Kemudian saksinya Pak Dame Panyahatan dengan Pak Prihono. Kemudian kalau yang Kori Bapak Suwitno, Haji belum ini? Belum ya? Oke. Kemudian kalau yang Nanda Armini ini siapa? Oh, ibu apa Uhti? Umur berapa? Anaknya Pak. Oh, siap. Berarti Uhti aja ya. Ini apanya Pak Suwitno? Oh, berarti nggak ada hubungan sama Pak Suwitno ya. Berarti nanti duduknya kita agak kita geser. Oke. Kemudian insya Allah nanti dapat petugas KUA-nya Pak Maman Abdurrahman SHI. Baik. Terima kasih. Kita akan membahas untuk acara insya Allah pada tanggal 8 Februari tahun 2025, event malam dengan jadwal akad nikah dari petugas KUA pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. Kita ambil maju waktu 40 menit, jadi pukul 14.20 kita mulai. Jadi informasikan ke semua keluarga pukul 14.00 kita sudah rapi semua, ke Perias juga sudah rapi semua, karena pukul 14.10 kita sudah manggili, 14.20 itu sudah berjalan. Nanti sebelum ke bagian itu tentu saja terkait persiapannya pasti calon mempelai itu melaksanakan rias ya. Ini di halaman berapa ini agak belakang. Di sini saya sudah cantumkan beberapa hal yang perlu disiapkan, seperti yang tadi disampaikan dekorasi juga ada buku tamu, itu nanti disiapkan oleh pihak paket. Kemudian alat tulis cadangan, amplop kosong itu monggo kalau mau disiapkan. Kadang-kadang tamu suka lupa beli amplop, suka nanya gitu. Enggak ada warung terdekat di sini, kadang boleh juga itu disiapkan. Kemudian gembok kotak angpau itu dari keluarga ya yang harus disiapkan. 2 ukuran 1 inch ya. Kemudian plastiknya plastik laundry yang bening. Nyebutnya plastik laundry aja, jangan plastik sampah yang hitam. Nah itu nanti dimasukkan ke dalam 1 box, nanti diserahkan kepada kru kami. Kalau perlu di list apa saja yang ada di dalam box itu, apa saja yang harus pulang nantinya. Jadi nanti kita kembalikan. Kemudian pelang nama itu tadi yang disampaikan. Kemudian oh iya, ini nomor 8 plastik gulung ini kalau ada kelebihan makanan itu disiapkan, ada plastiknya. Ada plastiknya, berarti ini nggak usah ya. Ini biasanya disiapkan oleh, ini kan jika pihak catering tidak menyiapkan. Saya ada yang nggak menyiapkan memang. Jadi itu juga kan jika ada sih makanan. Iya, mudah-mudahan sih berlebih. Ya, kemudian kue dan piring plastik ini di ruang rias Pak, Ibu. Jadi karena dari catering itu menu akad nikah itu sebelumnya yang jam 10 itu kan belum ada. Jadi mohon disiapkan air mineral, mungkin 1 dus apa 2 dus. Terus makanan itu nggak usah dibok, bolu aja dipotong-potong, kasih piring kecil diletakin aja situ. Maksudnya koyo di rumah itulah ada cokotan apa Bu gitu kan. Nanti seperti itu nggih. Nah itu keluarga yang menyiapkan. Kemudian ya air mineral, kemudian kalau masker itu nanti ya tergantung lah. Nah Pak Deddy mohon izin, potong dulu. Ya. Mohon izin, ini ada tausiah perkawinan tuh. Ada ustadz itu penceramah itu di mana? Oh, masuknya ada ini ya. Tapi kita hanya kasih waktu 7 menit Pak, maksimal 10 menit. Itu di setelah akad ya? Iya. Ya, setelah akad itu loh. Iya, di setelah akad nikah sebelum panggih. Karena ada panggih, jadi nggak bisa lama. Iya. Ya, intinya nanti kita kondisikan 10 menit. Intinya dikondisikan kan gitu loh. Oke, bisa tapi hanya maksimal 10 menit nanti disampaikan ke beliau. Apa? Gitu. Iya. Disampaikan ke ini ya Ustaz.
Karena mohon izin Pak, kalau penasihat pernikahan biasanya sudah disampaikan yang pertama dari KUA. Sama petugas KUA sudah dinasehati. Biasanya kalau yang berjuluk ustadz itu pasti lebih dari 30 menit. Karena saya sebagai WO mohon izin, saya pernah waktu itu diomelin sama penasehat kebetulan dari keluarga bahwa karena saya harus mengingatkan waktu ya. Karena kalau molor sedikit itu akan molor terus Pak. Ya mohon izin, jadi kalau misalnya tetap ada penasehat nanti Bapak sudah kasih tahu waktunya bahwa 10 menit. Ya, nanti kita kasih tahu. Ya, tapi kalau lebih nanti mohon izin kami harus mengingatkan gitu. Karena biar tidak mundur ke belakangnya Pak gitu. Ya. Paling mohon izin itu Oke, aja, Pak. nanti dikabari aja sama namanya diinformasikan. Ya. Karena ini kan setelah akad nikah ini kita akan berhadapan dengan azan asar. Makanya seperti yang tadi disampaikan, nanti akan dikondisikan akan diisi apa sebelum azan asar itu. Ya udah nanti diinfokan aja. Nah, kemudian pada sudah persiapan itu tadi informasikan ke tim. Tadi tambahan sedikit dari catering, tadi kan ngomongin masalah plastik bungkus. Iya. Jadi ingat, maksudnya dari kita selama acara, jadi kalau ada keluarga atau panitia yang ke dapur minta bungkus, nah itu ya mohon maaf kita nggak bisa. Nggak boleh, tapi kecuali nanti selesainya, karena ada saya setelahnya. pernah pengalaman itu, ini kita keluarganya ya, ini sepupu saya. Karena Jadi cara minta- Mas lebih apa ya, lebih sering seperti itu. Alasannya Biasa buru-buru mama, pulang. keluarga ya kan. Iya. Tapi itu biasanya orang luar tuh. Iya. Karena kita kan Ada juga Pak keluarga. Ada juga keluarga waktu itu. jadi minta tolong koordinasinya kayak gitu. Ya, nanti tolong. Kan di sini sudah mencantumkan itu ya, tim apa di kepanitiaan kan penanggung jawab konsumsi. Nanti di grup kita minta nomor teleponnya biar nanti kita cantumkan kontak-kontak beliau ya untuk terhubung. Nah, itu nanti minta selesai dengan rias pokoknya total jam 2 pukul 14.00 kita sudah siapkan barisan, nanti akan dibantu oleh rekan kru, nanti MC mulai woro-woro, barisan akan dari 2 posisi saja, yang di dalam dari pihak Mbak Asmilia dengan kesemuanya, yang di luar dari pihak Mas Bayu dengan semuanya keluarga. Kemudian nanti dengan kode khusus acara kita mulai, Mas Bayu diminta melangkah, nanti akan diarahkan semua oleh rekan kru, diajak kapan melangkahnya, kapan berhentinya, kemudian kita serahkan ke juru bicara untuk menyampaikan sambutannya itu, nanti akan dibantu mic dan kemana posisi berdirinya, fotografer nanti akan ngikuti seperti itu sampai diterima dari pihak jubirnya Mbak Asmilia, kemudian kedua juru bicara itu nanti bersalaman. Setelah itu nanti Ibu Sri akan menyerahkan simbolis ya, ada simbolis hantaran kira-kira ada berapa nanti boleh diisikan ya Mas, yang di situ hantaran supaya kita bisa bantu checklistnya. Itu nanti hantaran tetap dibawa semua. Pada saat kedatangan seolah-olah Mas Bayu datang bener-bener dari Harapan Indah sana bawa gitu, walaupun pas datang pokoknya datang turun dari mobil kabari kami harus diletakkan di mana supaya diamankan, supaya nggak pas mau mulai baru lari-lari ngambil ke mobil ya, nanti kabari kami biar dibantu misalnya di ada meja gitu kita kondisikan. Nah nanti hantaran simbolis, nanti apa dari Ibu Sarjina ada balasan apa tidak nanti diinformasikan. Nanti kalau misalnya ada balasan ya satu saja buat mejeng. Teknik menyerahkan nanti akan dibantu oleh rekan kru. Ibu sama ibu mendekat, nanti rekan kru nganterin, dihadapin ke foto. Nanti biasa MC pesan, ibu jangan lupa senyumnya. Karena biasanya ibu-ibu keasikan dengan suasana halu yang sedang dinikmati. Bukannya nggak cocok dengan perasaan, tapi senyum itu kadang harus diperintah karena ngeblank. Jadi saya kira karena kalau ini ibu Sarjina belum senyum itu gitu, nanti saya paling ledek gitu aja ya Bu. supaya sekali jepret itu hasilnya bagus gitu. Nanti seperti salapannya gimana, cipikan-cipiki gimana. Nah kemudian kalau sudah Mas Bayu mendekat ke Ibu Sarjina untuk dikalungi bunga melati. Nanti teknisnya biasa, Ibu ambil bunga melati, Mas Bayu membungkuk, Ibu telusur bunga melatinya, terus dipegang sama-sama nengok ke foto video senyum gitu. Artinya Ibu, ini loh sudah tak kalungkan, atau Mas Bayu ini loh gue udah dikalungi. Itu kira-kira bahasa di dalam foto tersebut. Terus pokoknya semua adegan ini fragmen ada bahasanya. Sampai salaman, cium tangan, kan pasti pakaian udah Jawaan ya pakaiannya. Itu nanti ada cabut keris juga. Nanti kita lihat cabut kerisnya apa Ibu Sarjina, apa oleh Pak Toto nanti ya, Pak jubirnya nanti dikondisikan. Jubir ya, Pak Toto ya. Oke, nanti biasanya gitu untuk cabut kerisnya sama itu. Karena kan menghadap ke mertua ya nggak boleh bawa keris. Kemarin ada kejadian itu ditusuk mertua. Apanya? Ayo ora to Pak, melas. Di Ponegoro dihapusi gara-gara menghadap mertua, ternyata pengkhianat mertuanya kan musuh kan itu dari
Ya, tapi suruh ngikuti aja menghadap mertua tetap lepas keris. Banyak hal-hal menakutkan Pak. Bukan cuma ditusuk Pak. Tapi memang kalau itu harus dicabut Pak. Iya. Ya karena kan ini Ibaratnya kalau ketemu orang tua. filosofinya menghadap orang tua ya orang nggawa senjata. Karena dulu saya nggak dicabut dan nggak ditusuk. Malah kelalen. Berarti petugasnya kelalen itu ya dulu. Nggak dicabut paling bisa Pak. Nggih, kelalen antarane jane cabut lolos duung itu ada nggih. Nanti kemudian sudah diantar Ibu Sarjana sama Pak Haliri ngantar Mas Bayu, diikuti sama Pak Sugiono sama Ibu Sri sampai ke tempat duduknya nanti diarahkan oleh rekan kru untuk semua. Dan kita panggili petugas-petugas, saksi, petugas KUA semuanya. Kemudian acara mau kita buka, tapi kan ini hadir setelah sah ya, berarti nanti Mbak Asmilia akan ditengok dulu sama Bapak Ibu untuk minta izin. Nanti kita cari angle di foto corner biasanya, di dekat pintu masuk sana. Nah, nanti diusahakan kayaknya mic sih sudah dari sound system karena dari pagi sudah ini ya, jadi mic kita sudah dari sound system. Tapi nggak tahu deh, soalnya pindah lokasi. Angga mau nggak nyeting itu nanti kita akan berkabar. Kalaupun tidak kan pihak gedung juga ada sound ya. Nah nanti untuk teks minta izin nanti Bapak boleh dipelajari dulu di rumah, maksudnya nanti tetap mencontek Pak, tapi di rumah mempelajari dulu supaya tahu kalimatnya apa ya. Yang sering terjadi pengantin lupa, calon mempelai lupa nggak ngasih tahu bapaknya. Begitu di kejadian yang pertama bapaknya kacamatanya lupa, akhirnya heboh, bapaknya nggak kebawa, nggak taunya begitu kacamatanya ada, bapaknya karena belum kenal tulisan itu, pas anaknya penonton sudah nangis semua pas minta izin, Bapak saya mohon, udah nangis, giliran bapaknya anakku di sini, wah hancur bukan. Iya, Bapak pelajari dulu supaya Bapak tahu nanti kira-kira seperti itu bahasanya biar sahdu Pak. Kalau nangis ya biarin aja Pak. Namanya sayang sama anak kan, paling pembatin itu kok sampai nangis berarti sayang banget sama anaknya kan gitu. Nah nanti kalau sudah Mbak Asmilia tetap nunggu di tempat tersebut, Bapak sama Ibu kembali ke area akad nikah, kita buka ngaji sari tilawah, langsung kita serahkan ke petugas KUA. Nah itu kan waktunya sudah ada durasi itu, mudah-mudahan pas jam 3 itu sudah aman langsung ke petugas KUA. Oleh petugas KUA biasa pendataan, khutbah nikah, terus ijab kabul, kemudian kalau memang jadi nanti ada nasihat nanti akan kita sampaikan supaya petugas KUA tidak usah nasihati. Jadi nanti beliau kasih buku nikah langsung pamitan beliau. Karena kayaknya kalau dia berani ngasih jam 3 berarti jam 4 dia punya jadwal. Itu tanggal rame itu. Boleh langsung heboh dia. Saya setengah 4 sudah harus pergi lagi gitu pasti. Biasanya kan jam 4 ada lagi dia. Untung 2 hari dia. Apa dua kali sehari. Belum paginya. Ya. Seperti itu. Nah, kemudian kalau petugas KUA sudah pergi, kita minta foto dulu berenam. Di saat itu kita mulai cek-cekan hitung asarnya kurang berapa menit lagi gitu ya Pak. Kalau asarnya misalnya 3 menit lagi nggak mungkin nasihat, berarti kita ambil foto buku nikah dulu. Ya kalau misalnya asarnya 20 menit lagi, kita tanyakan siap nggak beliau nasihat 10 menit. Nanti mainnya gitu ya Pak. Gitu. Jadi dikondisikan. Ya jadi nanti kita berunding di tempat kondisinya seperti itu, misalnya kurang piro ini ya udah gitu. Ya kalau misalnya wah ini mepet ya tetap sih beliau kita kalau misalnya Bapak sudah terlanjur pesen ya nggak mungkin terus kita jangan gitu. Tetap kita hormat beliau tapi dibatasi saja. Nggih, nanti sama penempatannya, kisarannya kalau beliau tanya kisarannya kira-kira ya sebelum azan atau sesudah azan Pak. Udah bilang kalau asar sudah standby di sini. Nggih. Sholat asar. Malah sebelum asar Bu. Malah sebelum azan ya. Oh iya. Iya. Jadi jangan asar di sini, sebelum asar di sini. Jam 2 Pak Amin Karim udah di sini. Nggih. Iya, Ustaz kemarin bilangnya kan ditanya. Karena kemarin Tapi kalau misalnya beliau mau hadirnya setelah asar, yo nasihatnya pas setelah panggih ya nggak apa-apa. Jadi kayak sambutan. Udah selesai panggih itu duduk sebentar sebelum turun, terus beliau nasihat ya masih aman. Nah sebelum resepsi tamu udah banyak. Setelah panggih, setelah panggih bisa Pak. Semua itu bisa kondisional kok, Pak. Gampang. Berarti setelah itu acara itu nganten itu ya? Iya, setelah panggil dari mantannya udah duduk mau turun ganti, nggak apa-apa, nasihati sama doa tutup ya boleh nanti seperti itu. Ya, kalau beliau mau aman, yeah. Soalnya kemarin juga ya. Jadi lifetime dari awal sampai penutup itu berapa? Waktu.
di sini saya buatnya perkiraan tuntasnya di acara itu jam 16.30 Pak. Selesai panggih. Jadi kan aman beliau. Jadi kita turun tuntas jam 5. Agak longgar ya. Iya, agak longgar. Nanti kalau misalnya Bapak menjelaskan ke beliau terus beliau agak kurang yakin, boleh nelpon saya. Nelpon MC ini langsung aja biar gitu tentang alternatif pilihan-pilihannya itu Pak. Oke, jadi nggak apa-apa beliau nanti WA langsung gitu. Oke. Nah kemudian itu sudah selesai akad nikah tadi, foto buku nikah, foto mahar, terus kita lanjutkan panggih. Tapi kelihatannya sih ini kondisi keluarga dan anak-anak ini kan baik-baik saja, maksudnya orang tua cukup rukun, nggak ada masalah gitu, mungkin air mata nggak terlalu banyak gitu, jadi nanti tetap berjalan panggih terus selesai sungkeman baru foto nggak masalah ya. Biasanya kalau misalnya yang orang tuanya punya masalah kita suka minta foto dulu karena di sungkeman nanti pasti banjir air mata gitu. Kalau ini kan yo air mata ya dikit-dikit lah paling ya Pak, cuman pantes-pantesan namanya anak. Nah gitu nanti selesai akad nikah kita ini lagi Mas Bayu kita bawa keluar lagi, Mbak Asmilia dari depan pelaminan. Nanti apa-apa nanti selain rekan kru ada lagi pengarah panggihnya khusus yang ngarah ke gitu. Kalau misalnya di situ kan ada link YouTube, Mas Bayu boleh tengok YouTube yang ada panggih apa aja tingkahnya, gerakan-gerakannya gitu. Ya tidak usah diinget-inget soalnya pada saat itu nanti kebleng juga teman. Walaupun diinget-inget pada saat di apa-apa Mas Bayu silahkan hadap kanan, hadap kiri dia. Oh iya, ada di bagian sebelum akad nikah selesai tadi, kan begitu dinyatakan sah, Mas Bayu baru akan menjemput istri ya, akan menjemput istri. Biasanya sekarang yang lagi musim Mas Bayu menghadap ke pelaminan dulu atau menghadap ke meja akad nikah dulu. Istri datang sampai jarak beberapa meter, baru nanti kita minta Mas Bayu balik badan, biar kejutan. Jangan lupa Mas, apalagi Mas Bayu polisi. Kalau aku bilang silahkan Mas Bayu balik badan, itu ya balik kanan. Ya mudah-mudahan sih sudah mindset sudah mantap ya karena angkatan gitu. Banyak yang ini balik kiri, PBB kan reneng balik kiri. Aku bilang, kamu disalahkan PBB balik kiri itu nggak ada PBB itu. Jangan sampai salah Mas, mesti ya otomatis Mas Bayu balik badan mesti langsung gini kan. Kadang ada Mbak yang balik kiri sampai aku teriak, nggak ada balik kiri. Ya seperti itu. Nanti panggil semuanya diikuti sampai tuntasnya. MC memberi apa-apa, pengarah itu terus rutin, tidak akan terjadi salah. Yang penting pada saat semua adegan itu narsis ya, selalu narsis, selalu yakin bahwa saya harus dapat video terbaik di sini. Kan nanti bersaing untuk di posting videonya. Nanti sampai selesai panggil semua itu, terus sungkeman juga tetap diarahkan. Misalnya nanti Mbak Asmilia ke Bapak. Kalau kita lihat pelaminannya, kalau pelaminannya luas dan agung, waktunya aman, kita bikinnya Mbak Asmilia ke Bapak, Mas Bayu di belakangnya. Nanti Mbak Asmilia ke Ibu, Mas Bayu ke Bapak gitu. Tapi kalau waktunya mepet atau pelaminannya sempit biasanya langsung dua gini. Nanti akan dikondisikan dengan keadaannya karena sungkeman yang lebih agung seperti itu sebetulnya. Oke. Nah setelah sungkeman kita ambil foto dengan orang tua tadi, kemudian foto keluarga inti. Kita lihat kalau ada tamu VIP yang sudah datang di akad nikah, nanti minta tolong ada yang ngabari supaya bisa foto. Takutnya nanti di resepsi beliau sudah nggak hadir, sudah pulang. Jadi VIP itu sudah boleh dikabarkan kapan beliau datang ya di akad nikah, ya berarti ikut foto langsung di akad nikah. Nah kemudian sudah selesai itu biasanya itu tadi Pak, kalau ada nasihat ada di situ boleh, atau nanti di sebelumnya tadi nanti sesuai kondisi sudah tuntas semua, kita ambil foto keluarga besar sekali jepret saja, keluarganya Mas Bayu semua bret sekali jepret aja, keluarganya Mbak Asmilia bret sekali jepret aja. Padahal itu sebetulnya makan durasi dan perias nggak suka, tapi kita butuh ternyata efeknya gitu Mbak Dedi. Jadi keluarga besar yang datang dan dibolehin foto itu akan merasa berkesan, ini paket ini keren loh, kita bisa ikut foto semua, daya jual itu kepentingannya kami. Makanya kami kemarin sempat agak ribet sama dekor kita bilang ini ada daya jualnya nih Bang gitu. Dulu mengganggu kami gitu, tapi sekarang mikir ternyata ngajak seluruh keluarga foto itu ada daya jual. Besok manggil kita lagi. Jadi termasuk iklan Bu jadinya. Marketing yang ini. Iya, marketing yang seolah-olah membela mereka, sebetulnya kita membela diri Pak. Dia pengen ngambil momen-momen penting. Iya. Anak cucunya. Betul kan, tapi segerutuk aja sekali doang gitu. Yang penting ada semua, udah gambarnya cilik-cilik ya biarin gitu. Tapi kalau sekeluarga gitu. Belum, kalau diangkat belum. Itu di resepsi Bu. Ini keluarga besar. Oh, pantas. Nanti kan dipasang di status. Oh iya, wes. Gampang tar kita bikin konten Bu, tenang pokoknya wes.
Langsung kasih ke saya aja bentar, saya fotoin buat Oke, nah sudah foto keluarga besar tadi, semuanya makan ke tempat sarapan sore. Udah siap ganti. Nah, yang di resepsi tadi karena saksofon busananya apa? Jas gaun apa? Ya, jas gaun. Oh, jas yang berdasi. Di resepsi juga Bapak jas yang berdasi? Enggak. Apa Bapak pakaiannya? Oh, tetap masih beskapan Jawa itu. Kalau lanjutannya di akad nikah ya. Oh, berarti Mas Bayu beskap apa? Jas yang ada dasinya, jas internasional. Apa yang peci, apa yang kain separuh? Ada dasinya. Oh, yang dasi ya, berarti internasional ya. Berarti aku masih bebas sih kalau aku misalnya masih ngikutin Bapak ini ya. Yang penting seperti itu. Oke, berarti terkait dengan foto-foto tadi, berunding foto, apakah bisa beauty shoot sebelumnya atau apa? Pokoknya jam 7 kita persiapkan untuk barisan kirap. Nanti akan dibantu oleh rekan kru. Jadi nanti barisan kirap itu yang naik duluan Pak Sugiono dengan Ibu Sri. Pak Sugiono dan Ibu Sri nanti begitu kita panggil, kita sambut ini Pak Sugiono, ibunya Mas, Bapak ibunya Mas Bayu. Ibu seperti di mall. Gandeng suami, tengok-tengok tamu, nek cara di mall bisa, Pak, tas kaya api mbok tukokne. Ya, kira-kira seperti itu ya. Jangan lupa narsisnya. Senyum. Saya Bapak sambil terus pokoknya MC-nya gendeng iki Pak soalnya itu gitu. Yang dipesankan itu ya, jangan pegang. Oh iya, jangan lemot tentang lu ya. Eli pokoknya matur nuwun ya gitu kan. Matur nuwun udah datang gitu pokoknya kira-kira seperti di mall. Ibu juga. Pak Ali sama Ibu Sabinya juga nanti seperti itu. Oh iya, nggak boleh jutek. Itu tadi Ibu bersaing lagi, nanti kan pasti dok kirim foto sama Ibu pas Ibu jalan tuh, status seperti. Pokoknya biasanya 3 bulan nggak bisa move on, statusnya itu terus. Berarti nanti orang tuanya Mas Bayu dulu, terus kita ambil orang tuanya Mbak Amelia, kemudian saudara inti nanti sekaligus aja bareng, kemudian baru. Nah, bridesmaid pengennya dilibatkan duluan apa diikut saudara inti tadi, karena mengandung kakak adik sih saudara inti aja ya, berarti setelah orang tua yang menjadi bridesmaid dan saudara inti tadi, terus jalan sebelum pengantin, terus bikin pagar di bawah tangga, naik baru dah saksofon bawa pengantin, nanti seperti itu ya. Oke, nah sampai di atas sambutan dan doa. Di sini ada belum ya? Ada Pak Swetno ya. Nanti sekalian sambutan dan doa. Emang nggak pengen Mas Bayu aja doanya Pak Swetno biar doa. Mas Bayu aja sambutan. Keren loh, tak bikinin ntar teksnya. Sambutan pengantin Mas. Kan soalnya ke internasional ya, pakai saksofon. Tak bikinin nanti. Kita coba ya kan. Jadi nanti bilang Pak Swetno doanya aja. Ya. Kalau Mas Bayu mau nanti sambutannya diganti speech supaya pengantin ya. Nanti Mas Bayu sama Kamila. Tapi yang ngomong Mas Bayu, tapi Mbak Asmilia ikut berdiri. Tapi kalau pada saat itu Mbak Asmilia pengen ngerebut mic dan berteriak itu boleh banget, malah seru gitu loh. Nambahin dong misalnya, makasih ya gitu. Ya itulah indahnya serunya. Keseruan. Yang dicari momen itu loh tadi. Pokoknya nanti kita lihat seseru apa kalian ya. Pokoknya hal-hal spontan begitu kita bolehin. Justru asik banget itu, pasti kita pantang setting ya. Oke. Nah, sudah itu terus doa, terus duduk, baru kita akan cek panggil VIP yang sudah datang. Nanti dipanggil langsung foto. Biasanya kita kondisikan kalau berasal dari instansi yang sama dibarengin. Kalau instansinya beda ya nanti agak gantian gitu kan. Kita lihat ada beberapa yang sama kan ya Mbak. Ada yang PT DKB itu kan beberapa. Nanti dikondisikan gitu. Misalnya 4 orang dari DKB ya DKB naik semua, pasti mereka nggak mungkin mau pisah-pisah. Tapi sekalian ada orang yang bergengku gitu. Nah, kalau sudah tamu VIP sudah naik semua, nanti kita lihat kalau di awal itu tamu VIP-nya sangat banyak, nanti akan kita berunding. Misalnya sudah datang 20 gitu. 10 dulu, kalau 20 kebanyakan nanti tetap akan berunding dengan VIP. Jadi 10 dulu terus membolehkan tamu salaman 50 baru 10 lagi gitu supaya supaya ada keadilan. Nanti dikondisikan itu. Tapi sekarang sejak Covid itu misalnya tamu 150 itu MC mempersilakan salaman tuh 50 doang yang salaman, 50 di buffet, 50 digugukan. Karena dulu ada sistem durasi 20 menit loh Pak. Jadi sekarang udah nggak zaman kayak dulu, tamu datang harus salaman dulu baru makan. Sekarang enggak, sekarang makan dulu. Oke, ya jadi insya Allah kondisinya itu jadi nanti semuanya aman ya.
Makanya nanti begitu tamu salaman nggak lama langsung bisa kita buka sesi foto. Nah itu teman-teman ibu di list tuh yang mau foto, sesi foto kita buka. Jadi pada saat itu tamu salaman baru datang, terus tamu salaman yang tadi sudah makan dulu, kemudian yang mau foto. Jadi 3 kelompok itu nanti gantian akan diatur oleh tim stopper supaya gantian ke pelaminan. Jadi kalau misalnya kelihatannya agak riweh gitu, jenenge ewoh. Nah ewoh itu ya mesti ribet ya. Jadi ribetnya itu harus dinikmati. Yang penting ribetnya ribet bahagia. Kalau memang diminta rapi ya upacara, namanya udah wedding. Nah kemudian untuk musik nanti kita minta info. Nah di luar list request itu apakah dibolehkan, karena ini ada dari Madiun, dari mana gitu kan, biasanya 30 menit sebelum akhir itu list request sudah diabaikan, berubah menjadi lagu gubrak gitu kan misalnya. Nanti kalau misalnya gitu. Terus kalau misalnya ada mau nyumbang lagu, nanti minta di-note aja. Kekuasaan ada di pihak pengantin dan keluarga, boleh apa tidak gitu. Misalnya boleh tapi dengan konfirmasi. Biasanya ada yang mau nyumbang lagu, aku nanya, "Mbak, itu siapa?" Nah, kalau Mbak Asmilia yakin, oh itu boleh nggak apa-apa gitu. Kan yakin karena udah biasa nyanyi. Itu bukan penyanyi, ngeprank. Di sana malah latihan gitu kan. Iya. Nah, kalau misalnya kayak gengnya ibu, makanya kita minta bantu ya nanti. Jadi kalau MC bilang, misalnya MC bohong nih, ini saudara dari Ibu Sri Yuni ya. Ini saudara dari Ibu Sri Yuni sudah foto semua kan? Alhamdulillah, padahal belum. Ibu jangan ngambek. Itu triknya MC supaya mereka panas, gak endang buru-buru. Makanya kalau keluarga sudah buru cepat tuntas, pada saat gubrak menjelang akhir itu bapak ibu sudah nggak diganggu untuk foto keluarga, sudah bisa ikut gubrak turun, ikut joget bareng. Jadi nanti kadang-kadang MC menyampaikan kata-kata kelihatannya kayak orang nggak ikhlas gitu loh, padahal belum kita bilang udah, itu buat ngapusi ya Bu. Iya, emang kalau misalnya kita manggil terlalu polos jujur susah. Monggo silahkan yang mau foto susah, apalagi wong Jawa mesti bentar aja kita saudara kok, yang lain dulu ngono, yang lain dulu sampai terakhir. Giliran udah tutup, yang mau foto semua kan repot. Jadi nanti ada adegan gitu, oke? Ya, terus ini ada lempar bunga seperti tadi yang disampaikan. Kalau misalnya karena bunga tidak ada di dalam paket dekor, nanti apa pesen ke dekor atau apa. Tapi nanti kalau dekor yang bantu untuk dibuang itu free apa bayar? Yang disampaikan, yang bunga yang untuk dibuang. Oh kalau itu tadi dibilang di free ya? Free ya, berarti kalau mau pesen yang, tapi jangan lupa di note, minta dibuatkan bunga yang untuk dibuang asal-asalan itu. Jadi dalam artian pihak dekor selalu gitu, karena handbooknya itu ada macam-macam Mbak, ada yang begini, ada yang putih semua, ada yang mawar semua, ada yang juntai begini lah, itu kan ada harganya. Tapi kalau yang buat dilempar itu biasanya sak-sak bunga, cuma namanya buat perebutan, itu cuma diikat pita doang. Ya nanti dikonfirmasi supaya ini kalau misalnya mau handbooknya yang ini pesan sendiri yang ya. Nih, terus kalau misalnya mau seru pada saat lempar bunga, misalnya bapak ibu punya ide, pada saat lempar bunga itu kan pengantin doang yang bergerak. Apa orang tua nggak pengen kalau misalnya mau beli coklat apa beng-beng apa top apa kalpa apa gitu. Jadi pada saat MC ngitung, siap ya Mas Bayu Mbak Asmilia 1, 2, 3 dari ibu bapak yang keluar malah monggo. Iya kan, waktu itu yo serunya ya kan. Modernnya gitu Bu. Jadi ala saweran itu orang tua. Iya. Mau pakai makanan boleh atau mau pakai apa terserah. Ada duitnya juga boleh kalau. Oke, jadi nanti bapak sama ibu dulu tuh. Kan karena biasanya kan mantan bohong saya itu. kalau nge-MC-in lempar handbook itu bahwa kita kasih tipuan 3 kali. 3 kali. Jadi 1-2 itu tipuan, yang ketiga baru dilempar. Nah 2 kali itu biasanya dimanfaatin sama pengantin. Iya, gitu. Modern sekarang seperti itu. Gitu. Iya, monggo nanti. Iya, biar lebih Oke, seru. nanti kalau ibu udah beli gitu, dibawa boleh langsung infoin titip ini gitu ya. Tentang hadiah lempar bunga, kalau bisa menyiapkan saat itu boleh, kalau misalnya tidak bisa menyiapkan, nomor teleponnya aja dicatat. Nomornya dicatat, hadiahnya nanti diurus hari Seninnya misalnya gitu loh. Hari Seninnya ya terserah. Bisa. Beng-bengnya itu disebar nanti, enggak dibentuk Enggak, pokoknya dipegang sama ibu ngumpet gitu. Iya. Jadi kan mantan ke 1, 2, 3 nggak jadi, tapi kan yang perlu terbeng-beng tetap aja seru. Iya. Enggak harus. Pokoknya disebar buat pinggir. Itu seru. Indomie yo boleh apa boleh acara terus masak Indomie. Inggih ya, nanti seperti itu. Nah, kemudian mudah-mudahan acara bisa tuntas sesuai dengan waktunya. Pukul 21.00 itu yang tadi disampaikan
Takutnya udah jam 9 tapi peserta foto belum selesai, itu fotografer kasih spare 15 menit, tapi syukur-syukur kalau udah selesai malah 10 menit belum jam 9 udah selesai, mantannya bisa kita tarik ke turun, kita gubrakin bareng juga. Polisi kan nggak mungkin nggak joget, apalagi kalau ada teman-temannya datang. Ya walaupun nggak bisa joget tetap dipaksa joget gitu. Nah, kira-kira acara seperti itu gambarannya. Kalau ada pertanyaan monggo disampaikan, kalau misalnya belum terpikirkan sekarang nanti di grup boleh atau ditanyakan ke Mbak Asmilia. Monggo. Ada pertanyaan? Aku request kan habis kira resepsi nih, Ya. kan biasanya kan kalau misalkan udah resepsi mulai terus keluarga udah pada mencar-mencar tuh ngumpulin buat foto fullnya susah. Nah, aku request minta pas aku udah nyampe di pelaminan itu yang pertama kali foto itu keluarga besar aku, keluarga besar dari Mas Bayu. Iya, jadi biar keluarga nggak mencar dulu. Jadi Tapi kalau ada VIP tersinggung, Mbak. oh Soalnya VIP gini, piye kok malah seneng dewe-dewe keluarganya. Tapi bisa sih kalau ini asal dipesen, biasanya VIP sudah tuntas, terus arus tamu yang aku sebut 50 tadi, arus tamu hanya 50 tadi, terus kan biasanya terkosong, itu boleh. Itu Tapi, kondisional. tapi mereka dipesen, jangan cari makanan dulu, nanti tahan sekitar 5 menitan deh. Yang penting nanti pas Ya, mau acara sudah dipesan sama keluarga, nanti kru WO hanya melihat waktu dan kondisional seperti apa. Jika memungkinkan kita bisa, tapi jika tidak tetap kita mendahulukan VIP. Setelah VIP, tamu-tamu salaman kan hanya sebentar itu. Karena protokolnya biasanya saya seperti itu. Maksudnya tetap jatuhnya sih foto duluan, bisa, tapi bukan mendahului VIP ya. Oke, monggo ada lagi pertanyaan? Om Padi. Om Deddy. Kalau untuk aku kan ada tim konsumsi ya istilahnya. Ada tamu sama ibu sebagian di konsumsi ini. Yang tugas konsumsi, ada di panitia nih Bu. Kerjasamanya siapa? Paling ini aja kalau untuk makanan kan kita udah ada pelayannya semua ya untuk ngecek makanan kosong atau enggak, nanti kita ada petugas misalnya yang untuk isi lagi gitu. Kalau dari paling nanti kasih arahan aja, misalnya yang tadi tuh ini yang misalnya ada request dari sisain kambing guling 10 piring atau apa ya, hal-hal yang seperti itu aja sih. Jadi ada beberapa Yang Ibu Dewi itu ya, Bu? di request Oh iya. yang dari keluarga. Oh iya. Mungkin yang ditanya Ibu itu masalah kerjanya, Pak. Kalau Jadi untuk Yang tentang Bu Dewi itu? Oh, tentang Bu Dewi pengawas terhubung itu. ya kalau untuk ini aja sih, untuk koordinasi aja sih, misalnya alur makanannya, kalau ini ngecek itu aja sih. Tapi kalau untuk bantuin kerja, insya Allah kita udah ada. Tapi tinggal komunikasi. Izin mohon info nomornya Bu Dewi dulu coba. 0812 590 2229 ya. Nanti yang bertugas kapten waiternya yang bertanggung jawab acara ini namanya Ilham. Nanti ada dia mungkin beda pakaiannya jas gitu hitam. Mohon izin bantu meluruskan bahwa tugas itu sebenarnya kita sama-sama dengan WO. Yang pertama ngecek catering itu yang pertama teks. Itu nanti pasti didokumentasikan sama WO bahwa ini sesuai loh gitu. Ya. Terus yang kedua yang tadi Mas Dedi jelaskan bahwa alurnya itu seperti kayak gubukan, kita buka kan nggak langsung semua. Nah itu nanti diketahui nanti oleh Bu Dewi juga, itu. gitu. Jadi seperti itu sih Bu, nggak harus perketat seperti ngebantuin. Nanti biasanya kapten akan nemui WO, Mas keluarga mana nih yang terhubung gitu kan, nanti kan dia punya nomornya Bu Dewi tadi, langsung Bu Dewi cari Bu Dewi, waktunya ngecek menu sarapan dulu pasti pas akad nikah itu, nih menu sarapan nih diajak dulu, boleh Bu Dewi foto, boleh cek udah bener ya, oke jumlahnya 50 udah ada semua, difoto sama dia, cepret laporkan udah dicek ya Bu Dewi. Jadi hal-hal seperti itu selain untuk keamanan keluarga, jadi petugas seperti Bu Dewi itu nanti ngecek makanan, menu buffetnya tadi, gubukan yang tersaji tadi, itu untuk melindungi customer, melindungi klien supaya yakin bahwa pihak paket penyelenggara tidak berbohong soal makanan. Tapi juga melindungi kami kalau misalnya Bu Dewi itu sudah foto ada kambing guling ya Pak? Sudah foto kambing guling, video kambing guling. Tiba-tiba yang datang terlambat nggak kebagian kambing guling terus ngoceh.
wah katanya ada kambing guling, orang enggak. Bahwa itu ada buktinya. Oh, ini ada. Ngadu ke ibu, masa nggak ada? Nggak ada, jangan orang aku nggak kebagian. Ibu terus ribut, nggak ada. Buktinya videonya Bu Dewi, itu juga buat melindungi kami. Jadi itu sama-sama melindungi sebetulnya. Soalnya pernah kejadian Supasuk ngadu nggak ada, kita lupa nggak Waktu itu koordinasi di ada, hotel 678 itu kejadian bahwa Supasuk nggak keluar gitu, bahwasannya kita sudah dokumentasi, cuma belum kita kirim ke grup karena memang juga gitu Pak. Orang itu belum dapat pengaduan gitu, jadi untuk seperti itu ya. Jadi nanti Bu Dewi akan misalnya bingung ngapain, temui aja Mas. Ya. Aku udah mulai bertugas belum? Ada timnya berempat. Oh iya, Nanti tapi aku pimpinannya bisa- tetap Bu Dewi ya. Iya. Kemudian itu tadi terkait ada kelebihan makanan. Bu Dewi diajak ke dapur sama di teman ini. Kalau sudah Bu Dewi sudah ketemu Kapten Ilham, dia sudah boleh pergi. Yang penting Bu Dewi sama Ya. urusan Kapten Ilham mau dibagi bungkus berapa, itu urusannya Bu Dewi. Nanti Bu Dewi baru deh berunding sama Bu Sarjina sama Bu Sri. Koordinasi semua. Seperti itu, oke. Baik, ada pertanyaan lagi. Mudah-mudahan aman semua Bu namanya. Kalau yang buat resepsi yang di panggung kayak berperan sama kedua orang tua itu ada nggak staf khususnya? Biasanya Itu lebih ke WO. WO nanti akan menghubungi kapten. Iya. Yang maksudnya kadang kan di panggung tuh saking banyak takut jadi Iya. saya lupa makan Ya itu gitu. koordinasi antara kapten dengan WO sih. Ya jadi nanti yang bertugas kebetulan. Tapi boleh Mbak? Ada itu soalnya ada WO yang bisa Boleh Mbak ini itu loh. Mbak ini nanti membantu memantau bagian itu, misalnya kelihatannya belum, terus kelihatannya nek coro iwa itu Mas Bayu udah Australia gitu ya, langsung Mbak nemui WO langsung, Mas itu kayaknya mantannya nggak apa-apa barangkali kami agak pikirnya masih entar, nggak taunya menurut pandangan Mbak itu nggak apa-apa. Karena nanti saya kebetulan mobile ya, nggak Iya. fokus ngurusin VIP karena mobile itu lebih penting karena kru kita cuma 3. Iya, nanti ada Mbak Desi Iya. juga. Ini seperti itu sih Kak. Oke, baik, ada pertanyaan lagi. Kalau sudah, ini sudah mau maghrib. Nanti paling kita kan habis ini kan beberapa juga ke musola ya untuk sholat maghrib. Jadi kebetulan ada ruangan yang mau kita lihat di samping musola. Oke. Sudah aman semua ya? Sudah lega insya Allah. Semangat ya, pesan sama manten. Waktu sudah mepet, jangan nanti gara-gara telat balas WA terus. Rajaman ya Bu. Jangan gitu. Ya mau izin tambahan. Oh iya, silakan Mas Rino. Saya itu bahwa yang pertama untuk pengantin, Bapak Ibu mohon jaga kesehatan, Nah. bahwa hamil 1 bulan itu bukan hamil sebentar atau agak lama, karena saya pernah menemui beberapa hal-hal unik seperti pengantin sakit, Iya, atau jelas. bapak sakit, saya itu turut sedih Jadi juga berpuyeng gitu, ya. karena nanti akan merembet bahwa Iya. nanti acara juga akan mundur pastinya. Semoga kita semua yang ada di sini sehat selalu, panjang umur, dan acara nanti di acara 8 Februari kebetulan di acara ulang tahun saya. Ini kalau ada Sekalian dirayain ya. paling saya beli donat tak kasih lilin sitos. Mas Edi, ada kuah Iya, nggak? Ibu. Ada kuah nggak? Saya mau sama dia ini, saya bilang kalau Karena krunya 3 biasanya saya bisa lupa. saya bilang kalau kamu kira-kira nggak siap karena itu tanggal kamu, kalau nggak mau ambil job ini langsung bilang dulu biar aku lah cari kru lain, ikut aja lah. Aman, Pak. Sekalian kerja lilin. Kita lagi. Terus mengingatkan kembali bahwa untuk kotak amplop itu sering terjadi juga kekeliruan bahwa plastik tetap di warna putih. Ya benar. Jangan sampai beli Gelap, memakai jangan warna gelap. hitam, itu yang pertama. Yang kedua harus menyediakan topper, Mas. Itu harus karena apa? Karena kalau lupa naruh di mana itu kan pasti nanti kita dokumentasikan. Itu yang pertama. Yang kedua, penanggung jawabnya itu jangan berganti. Jadi hanya 1 orang saja yang nanti berkoordinasi dengan saya. Gitu. Nanti monggo kalau mau dikasih kontak saya monggo, dikasih kontak Mas Pri boleh, monggo gitu. Karena itu hal yang disepelekan biasanya tapi sering terjadi. Gitu. Mungkin itu saja sama dari saya. Baik, sebelum ini kita tutup, Pak Sugiono mimpin doa. Apa Pak Halili? Tadi Pak Pri. Alhamdulillah sudah mendapatkan kejelasan, tinggal kita akan
menunggu sampai saatnya. Kita sampaikan kembali terima kasih atas kepercayaannya. Kita saling mendukung, saling percaya. Kalau ada apa-apa tetap berkomunikasi, dan kita tutup technical meeting ini. Dan mohon kepada Allah semoga semua menjadi berkah kebaikan. Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo makanannya sama minumannya dilanjutkan lagi.